Setelah kisah para ninja berakhir, sekarang beralih ke rumah sakit pahlawan, di mana di sana para perawat terlihat senang karena Suiryu yang selama ini mereka rawat akhirnya sembuh dan akan pulang. Mereka benar-benar terpesona pada sosok Suiryu yang memang menjadi idola di kalangan para wanita karena Suiryu adalah juara bela diri. Bahkan sebagai bentuk perpisahan, para perawat itu memberinya satu buket bunga sambil berkata, "Suiryu, selamat sudah sembuh." Lalu salah satu perawat yang terlihat terpesona juga berkata, "Tolong jangan sampai masuk rumah sakit lagi ya." Suiryu berkata, "Ya, aku memang tidak punya rencana seperti itu." Suiryu pun akhirnya berjalan keluar dari rumah sakit. Tapi tidak lama dari itu, masih di sekitaran rumah sakit, Suiryu mendengar suara teriakan, di mana ternyata ada seekor monster yang sedang mengamuk dan menyerang warga sipil. Monster itu bernama Great Giant Anteater, atau terenggiling raksasa dengan level bencana tiger atau harimau. Dia tumbuh terlalu besar sehingga harus mencari makanan baru menggantikan semut yang biasa dia makan saat tubuhnya normal. Saat itu dia sedang memeriksa kelayakan dari apa yang dia temukan untuk dijadikan makanannya. Dia mengangkat sebuah mobil yang pada akhirnya dia lempar lagi, karena menurutnya mobil itu 80% terbuat dari besi dan tidak layak dijadikan makanan. Lalu dia akhirnya menangkap seorang wanita sambil berkata, 70% cairan dan 20% protein. Ini layak dimakan. Tapi sesaat sebelum dia melahap wanita itu, Suiryu datang dan menendang monster itu hingga terbelah dua. Suiryu berkata, "Baiklah, aku sekarang sudah benar-benar pulih." Saat itu banyak orang yang merekam aksi dari Suiryu. Seseorang berkata, "Apakah itu pahlawan?" Seseorang lainnya berkata, "Bukan, itu Suiryu juara bela diri." Sementara Suiryu sendiri langsung pergi berlari sambil berkata, "Aku harus mendaftar ke organisasi pahlawan secepat mungkin supaya bisa menguji kekuatanku." Tapi saat di jalan, tepatnya di tengah gedung-gedung tinggi, Suiryu justru melihat iklan Neo Heroes ada di mana-mana. Bahkan saat dia membuka internet dan mengetik kata hero di tab pencarian, yang muncul justru Neo Heroes dan bukan Hero Association atau asosiasi pahlawan lagi. Suiryu berkata, "Tren berubah banyak saat aku di rumah sakit, tapi tidak masalah. Asosiasi pahlawan adalah satu-satunya pilihan karena ada dirinya." Lalu saat membaca berita tentang asosiasi pahlawan, sesuatu yang besar muncul di langit dan terlihat akan jatuh menimpanya. Beruntung Suiryu menyadarinya dan bisa tepat waktu menghindarinya. Sesuatu yang jatuh itu ternyata kepala monster bernama Emperor Giant Anteater dengan level bencana demon atau iblis. Suiryu langsung berkata, "Apa ini orang tua dari monster tadi? Aku jadi merasa deja vu. Jangan-jangan ini ulah dia." Monster itu ternyata bukan dikalahkan oleh Saitama sesuai dengan apa yang awalnya Suiryu kira, tapi ternyata dikalahkan oleh seorang gadis idol bernama Webi Gaza. Dengan senyuman ramahnya, Webi Gaza berkata, "Halo, aku adalah Webi Gaza. Kalian tadi lihat kan para fans?" Saat itu para fansnya merekam aksi Webi Gaza sambil berteriak, "Webi Gaza-chan sangat kuat sekali." Monsternya langsung mati. Tidak hanya para fans, ada juga kameramen profesional yang merekam aksi Webi Gaza, yang kemungkinan dia itu bekerja untuk stasiun TV. Kameramen itu berkata, "Tolong lihat ke sini." Sementara Suiryu sendiri ada di belakang kerumunan memperhatikan aksi Webi Gaza itu. Kemudian dengan sangat ramahnya, Webi Gaza berkata lagi, "Aku telah terlahir jauh lebih kuat setelah hiatus. Mulai sekarang aku akan jadi Neo Idol yang juga melakukan kegiatan pahlawan." Setelah mengatakan itu dengan ekspresi serius, dia meminum air dari botol. Setelahnya dia terlihat sangat lega, tapi ekspresinya saat itu berbeda dengan ekspresi ramah dia sebelumnya. Seakan-akan dia adalah orang yang berbeda. Tapi setelah minum, dia memasang ekspresi ramahnya lagi. Lalu dengan senyuman di wajahnya dia berkata, "Mulai sekarang aku akan sangat aktif. Jadi tolong dukung kami para Neo Heroes." Saat itu Suiryu terlihat terpesona dengan Webi Gaza, entah karena kecantikan, sikap ramah dan senyumannya, kekuatannya, sifat kepahlawanannya, atau organisasi tempat Webi Gaza berasal. Sementara itu, Webi Gaza sendiri sudah pergi dan para fansnya meneriakkan Neo Heroes. Karena Webi Gaza itu dan para fans menyebut Neo Heroes terus, Suiryu pun akhirnya jadi memikirkan tentang Neo Heroes juga. Dia berkata, "Jika ini adalah organisasi rival, akan penting juga untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana." Lalu sambil pergi, Suiryu berkata, "Aku bisa bergabung ke sana dan setelah itu bisa langsung keluar juga." Beralih ke rumah sakit pahlawan tempat Suiryu dirawat sebelumnya. Suiko, adik dari Suiryu, datang dan berniat menjenguk kakaknya. Tapi ternyata Suiryu tidak memberitahu Suiko bahwa dia sudah keluar dari rumah sakit. Suiko berkata, Dia sudah keluar dan dia bahkan tidak bilang padaku." Saat itu Suiko hanya mendapatkan sebuah pesan di secari kertas yang dititipkan untuknya, di mana pesan itu berbunyi, "Aku serahkan biaya rumah sakitnya padamu." Dengan kesalnya Suiko meremas secari kertas itu sambil berkata, "Dasar kakak tidak berguna." Kemudian beralih ke markas Neo Heroes. Suiryu ternyata benar-benar mendatangi markas Neo Heroes dan berniat untuk mendaftar. Staf di sana awalnya menyambut Suiryu dengan ramah, seperti menyambut tamu lainnya dengan berkata, "Selamat datang di Neo Heroes. Anda ingin mendaftar sebagai pahlawan kan?" Tapi setelah dia menerima formulir pendaftaran dari Suiryu dan membaca identitasnya, staf itu langsung terkejut
seakan-akan tidak mempercayainya. Staf itu berkata, Suiryu, sang juara bela diri. Setelah itu Suiryu pun masuk ke ruang ujian Neo Heroes. Di sana pun sudah ada beberapa kandidat atau pendaftar, dan setiap kandidat diberi satu battle suit atau baju tempur termasuk Suiryu. Suiryu berkata, aku harus memakai ini. Salah satu staf menjawab, iya, ini baju tempur spesial Neo Heroes. Lalu Suiryu berkata sendiri, berbicara dengan gadis itu memakai ini akan sangat memalukan. Staf yang mendengarnya berkata, maksudnya? Suiryu berkata lagi, tidak, aku sedang bicara sendiri. Saat itu ternyata Suiryu kesulitan memakai battle suit-nya, jadi dia dibantu oleh dua staf sekaligus. Staf yang membantunya berkata, ketangguhannya tidak tertandingi, dan juga ini bisa mengeluarkan potensi pemakainya hingga maksimal. Tidak lama setelah battle suit itu terpakai dengan sempurna di tubuh Suiryu, Suiryu langsung merasakan sesuatu pada tubuhnya. Dia berkata, wow, apa ini? Aku tidak mengerti, tapi aku bisa merasakan kekuatannya keluar. Tapi sepersekian detik setelah mengatakan itu, battle suit yang dia pakai hancur berkeping-keping karena kekuatan tubuhnya yang meluap-luap. Sontak Suiryu langsung panik. Ditambah para staf di sana terlihat panik juga. Bahkan salah satunya memungut kepingan battle suit itu sambil berkata, baju seharga 5 juta yennya, kau harus membayar ganti rugi. Seketika Suiryu berkeringat dingin mendengarnya. Salah satu staf menganggap bahwa rekannya sengaja mengatur battle suit itu untuk memanipulasi supaya Suiryu tidak bisa mundur dari Neo Heroes. Staf itu berkata kepada rekannya itu, kau sungguh cerdas, kau mengatur bajunya untuk sengaja hancur supaya dia tidak bisa mundur ya. Rekannya berkata, tapi aku tidak melakukan apapun. Dan karena sudah menghancurkan battle suit seharga 5 juta yen atau sekitar 500 juta rupiah itu, Suiryu pun terpaksa harus bekerja untuk Neo Heroes hingga hutangnya lunas. Setelah itu di sebuah ruangan, kita melihat McCoy yang muncul dalam sebuah hologram. Dia memperkenalkan Suiryu kepada Metal Bat. Saat itu di sana pun ada Sekingar. McCoy sendiri sepertinya sudah melepaskan jabatan eksekutifnya di Asosiasi Pahlawan dan kemudian bergabung dengan eksekutif Neo Heroes. Atau bisa juga saat itu McCoy masih menjadi agen ganda karena kelicikannya. Saat itu McCoy berkata, biar ku perkenalkan kau. Dia ini Suiryu yang akan menempati leader Neo mulai hari ini. Dengan ekspresi menangis, Suiryu menjabat tangan Metal Bat sambil berkata, salam kenal. Sementara Metal Bat berkata, ya, aku Metal Bat. Tapi di dalam hatinya Metal Bat bertanya-tanya juga, kenapa dia menangis? Suiryu yang masih menangis di hadapan Metal Bat berkata, aku tidak bisa menghadapi Saitama seperti ini. Metal Bat terkejut mendengarnya. Dia langsung bertanya, Saitama, apa kau berbicara tentang si botak berjubah yang selalu ada di sekitar Demon Cyber? Lalu, McCoy menanyakan tentang Metal Bat dan yang lainnya yang ada di sana kepada Suiryu. McCoy berkata, Suiryu, apa kau mengenal mereka? Mereka sama sepertiku. Kami sudah menyerah pada korupsi dan kelalaian dalam Asosiasi Pahlawan dan akhirnya pindah ke sini. Benarkan Sekingar? Sekingar menjawab, iya, tapi di dalam hatinya dia berkata, jangan samakan aku denganmu. McCoy pun saat itu menanyakan pendapatnya kepada Wild Emperor. Wild Emperor berkata, iya, itu benar. Dibandingkan dengan Asosiasi Pahlawan yang hanya merekrut pahlawan yang bisa berguna secara langsung, Neo Heroes lebih fleksibel dan berwawasan ke depan. Mereka lebih rasional. Ada sistem pelatihan pahlawan yang berkembang dengan baik di sini. Mulai sekarang, semua anak muda yang bercita-cita menjadi pahlawan mungkin akan dikembangkan di sini. Aku bisa melihat bakat-bakat yang gagal direkrut Neo Heroes dipekerjakan sebagai pahlawan kelas C atau pahlawan kelas B di Asosiasi Pahlawan. Lagi pula, para pelatih di sini juga kelas atas. Setelah itu seseorang datang menghampiri mereka. Dia adalah Super Alloy Darkseid yang kini menjadi salah satu dari Neo Heroes. Metal Bat terkejut melihatnya. Dia berkata, Darkseid, kau pindah juga? Darkseid berkata, aku pensiun dari aktivitas pahlawan. Aku bersyukur pada Neo Heroes sudah menawarkan cara lain untuk hidup bagiku setelah aku gagal sebagai pahlawan profesional. Seketika Metal Bat dan Sekingar terdiam mendengar itu, tapi tiba-tiba ada yang tertawa. Orang itu adalah orang yang dulu menghubungi McCoy melalui telepon. Dia berkata, sepertinya bahkan orang yang tidak bernyali pun bisa menjadi pahlawan kelas S di sana ya, tapi itu tidak bisa dengan Neo Leader. Jadi hati-hati, oke? Metal Bat mulai terprovokasi oleh omongan orang itu, tapi beruntung Sekingar menghentikannya lewat kode mata yang tenang. Sekingar memberi sinyal supaya Metal Bat menahan diri, dan karena tidak punya pilihan lain daripada misi mereka terbongkar, akhirnya Metal Bat pun hanya bisa menghela nafas dan mencoba tenang kembali. Metal Bat akhirnya bertanya kepada McCoy yang masih hadir dalam bentuk hologram. Metal Bat berkata, Patua, kau mau memperkenalkan kami pada Neo Leader kan? Siapa si sombong itu? McCoy berkata, dia Ryumon, bos geng Ryumon yang memiliki 400 anggota. Walaupun dia terlibat dalam kejahatan terorganisir, mulai sekarang dia ingin menggunakan bakatnya itu untuk hal baik dengan melakukan aktivitas pahlawan dan berkontribusi pada masyarakat. Geng Ryumon adalah kekuatan yang bisa kita andalkan dengan syarat mereka berada di bawah pengawasan Neo. Setelah itu Ryumon mulai bangkit dari sofanya sambil berkata, ya, sebagai pemimpin mereka, aku mendidik bawahanku dengan tangan besi, kau tahu. Jadi sebaiknya kau perhatikan sikapmu terhadap senior. Mendengar itu kali ini Metal Bat cukup tenang. Setelah itu muncul satu orang Neo Leader lagi. Dia adalah Excel yang sempat direkrut
direkrut oleh pencari bakat Asosiasi Pahlawan, tapi dia menolaknya. Dia berkata kepada Ryumon, tidak peduli seberapa positif kau menyampaikannya, kejahatan masa lalu tetap tidak bisa dihapus. Ryumon berkata, aku sudah berubah. Kemudian McCoy memperkenalkan Excel kepada yang lainnya dengan berkata, dia adalah Excel, warga sipil muda karismatik yang memimpin grup Vigilante Hunters yang memiliki catatan nyata sudah berhasil mengalahkan banyak monster. Dia bersama dengan 47 anggotanya mulai sekarang aktif di Neo Heroes. Banyak hati tergerak dengan warga sipil bertarung melawan monster secara langsung. Perekrutan mereka kemungkinan akan menjadi motivasi bagi para calon pahlawan yang ragu untuk terjun ke dunia pahlawan dan masuk Neo Heroes. Setelah melihat Excel, Metal Bat berkata di dalam hatinya, sepertinya dia punya nyali. Setelah itu seseorang muncul lagi. Dia berkata, ya, kita harus tunjukkan pada domba tersesat itu jalan yang benar. Orang yang baru saja muncul itu ternyata seorang pria berbadan tinggi dan besar. Dia pun mengenakan topeng di bagian matanya. Lalu McCoy memperkenalkannya dengan berkata, dia adalah Invel Sinaf, penemu Crutch of Otherworldly Reincarnation yang sudah berkembang cukup besar selama beberapa tahun ini. 3 juta pengikut yang memujanya akan mengarahkan dukungan mereka pada Neo Heroes. Kita bisa berharap opini publik akan berpihak kepada kita. Lalu Suiryu berkata, apakah para pahlawan melakukan semua itu? While Emperor yang mendengarnya berkata, kau teliti sekali ya. Setelah itu muncul seorang pria yang langsung berkata, ya, bagaimanapun juga, jumlah adalah kekuatan. Lalu McCoy memperkenalkannya dengan berkata, dia adalah Jedats. Dia adalah pria yang sangat kaya yang mengelola banyak perusahaan. Saat itu, Jedats memberi Metal Bat kartu namanya sambil berkata, jumlah follower media sosialku sekitar 40 juta. Kau follow aku juga ya? Metal Bat berkata, maaf, aku tidak punya sosial media. Lalu McCoy berkata kepada Sekingar, dana besar yang dimiliki Neo Heroes sebagian besar adalah investasinya. Lalu Sekingar menanggapinya dengan berkata, dan kau mau menempatkan dia di lini depan, bukankah itu berbahaya? Merespon ucapan Sekingar, Jedats berkata di dalam hatinya, dasar orang miskin. Lalu setelahnya dia berkata kepada Sekingar, kau tidak perlu khawatir, aku arahkan sebagian besar danaku pada peralatanku sendiri. Setelah itu akhirnya Wevi Gyaza datang sambil berkata, maaf, ekstensi bulu mataku cukup lama. Melihatnya datang, Suiryu pun tersenyum, sementara Wild Emperor keheranan. Saat McCoy akan memperkenalkannya, Suiryu menghampiri Wevi Gyaza lalu menyentuh pundaknya sambil berkata, kau Wevi Gyaza kan? Senang bertemu denganmu. Kebetulan sekali, barusan. Sebelum Suiryu menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba tangan dia seperti terbakar kepanasan karena menyentuh bahu Wevi Gyaza tadi. Saat itu Wevi Gyaza terlihat mengeluarkan aura panas. Dia sangat kesal karena disentuh Suiryu. Lalu dengan senyuman palsunya, dia berkata, aku baru saja menyetrika gaunku beberapa saat yang lalu. Gaun ini akan kusut, jadi tolong jangan disentuh. Suiryu berkata, baiklah, maaf. Wild Emperor di belakangnya tersenyum jahat seakan-akan meledek Suiryu. Setelah itu McCoy memperkenalkan Wevi Gyaza dengan berkata, seperti yang kalian tahu, Wevi Gyaza adalah penyanyi idol yang sangat populer yang sedang viral dan memiliki banyak dukungan di kalangan remaja. Siapapun yang berbicara buruk tentang dirinya akan menghadapi para fansnya yang sangat antusias. Setelah hiatus selama 6 bulan, di mana dia menjalani berbagai eksperimen manusia, dia telah kembali menjadi manusia yang ditingkatkan. Sebagai idol pahlawan yang bisa bernyanyi, menari, dan bertarung, dia bertujuan untuk melampaui Amai Max. Dengan merilis lagu barunya yang bertepatan dengan aktivitasnya, dia diharapkan menjadi pilar popularitas para pahlawan. Saat itu Wild Emperor tiba-tiba menghampiri Wevi Gyaza sambil berkata, aku Wild Emperor, aku selalu mendengarkan lagu barumu. Dengan ramahnya Wevi Gyaza berkata, benarkah? Aku sangat senang, terima kasih. Saat itu Metal Bat pun datang menghampirinya. Dengan rusuhnya dia berkata, aku Metal Bat, adikku penggemar beratmu. Bolehkah aku minta tanda tanganmu? Sekingar saat itu mencoba menahan Metal Bat dengan berkata, lakukan ini nanti, kita sedang rapat saat ini. Lalu Darkseid pun menghampiri Wevi Gyaza sambil berkata, aku pelatih di sini, mantan pahlawan kelas S Super Alloy Darkseid, sedang bertemu denganmu. Tapi tiba-tiba sang juara sumo, yaitu Raiden yang sebelumnya sempat direkrut oleh pencari bakat Asosiasi Pahlawan, tapi dia menolaknya. Dia pun kini bergabung dengan Neo Heroes sama seperti Excel. Dan saat itu dia menghampiri Darkseid sambil berkata, apa kau benar-benar tidak akan bertarung? Setelah kedatangan Raiden, McCoy memperkenalkannya dengan berkata, Raiden, mantan Yokozuna dari Super Sumo, di mana hanya Rikishi dengan tinggi di atas 3 meter dan berat lebih dari 400 kg yang boleh masuk ke dalam ring. Dengan pukulan yang cukup kuat, bahkan untuk menghancurkan monster besar. Dia memegang rekor 700 pertandingan tanpa kalah. Di sisi kemampuan tempur, kami menentukan kalau dia bahkan melebihi pahlawan kelas S. Lalu Raiden berkata, nama Super Alloy Darkseid pun cukup dikenal di industri kami. Orang dengan otot berlian. Kekuatannya tidak hanya melebihi hominid, tapi bahkan semua makhluk hidup. Sayangnya ada satu manusia lagi yang memiliki cerita yang sama. Dia adalah aku. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau kita dengan santai menguji kekuatan kita? Setelah itu Raiden mulai bersiap mencengkram tangan Darkseid. Tapi Darkseid terlihat takut. Dia berkata, tunggu dulu.
Saat itu Raiden tidak peduli. Dia tetap mencengkram tangan Darkseid, lalu langsung mengeluarkan kekuatannya. Hanya saja, Darkseid terlihat masih bisa menahannya, walaupun ekspresinya menunjukkan rasa tidak nyaman. Dan Raiden menyadari hal itu, sehingga dia langsung menghentikan aksinya. Dia berkata, sebaiknya kita berhenti saja. Aku tidak bermaksud menakutimu. Sepertinya saat ini kau tidak dalam kondisi prima. Tapi di dalam hatinya, Raiden berkata, atau mungkin aku sudah melampaui yang terkuat. Setelah itu tiba-tiba ada yang masuk ruangan dengan cara meninju pintu. Orang itu berteriak, oi oi oi, boleh kami ikut juga? Tidak hanya satu orang, ada satu orang lagi yang ikut masuk di belakang orang itu. Setelah masuk dan melihat semuanya, orang itu berkata, ini adalah pemimpin kita bukan? Raiden menanggapinya dengan berkata, gerombolan yang ribut. Sementara McCoy langsung memperkenalkan orang itu dengan berkata, mereka adalah petarung dunia gelap yang juga kandidat Neo Leader, Mars Leo, juara provinsi Death Boxing, di mana petarung mengisi sarung tinjunya dengan pasir besi. Satunya lagi adalah cyborg fighter Koko dari Cyborg Fight, di mana petarung dengan tubuh yang dimodifikasi bertarung di dalam bunker perlindungan tua dengan taruhan besar. Dia terlalu kuat untuk dijadikan taruhan, jadi dia dilarang ikut lagi. Lalu McCoy berkata kepada Leo, kau tidak terima karena kau gagal di seleksi Neo Leader ya? Dengan berteriak, Leo berkata, tentu saja, ada banyak yang mau kukeluhkan dasar sialan. Kenapa hanya orang kaya, sosok religius, dan idol seperti itu yang mendapatkan posisi sebagai Neo Leader? Bagaimana bisa petarung kuat asli sepertiku hanya jadi salah satu dari banyak saja? Kau ingin aku menghajarmu ya? Sini ayo. Setelah itu Koko pun berkata, benar, aku tidak ingin mengikuti atasan yang lebih lemah dariku. Di medan tempur, kamilah yang lebih berperang. Kemudian Koko mengaktifkan mata palsunya dan langsung mengamati Wevi Gyaza. Lalu dia berkata di dalam hatinya, wanita ini, rasio modifikasi tubuhnya mencapai 71%. Mustahil. Bahkan Cyborg Fighter di Cyborg Fight hanya memiliki sekitar 39% untuk tangan, kaki, dan matanya. Cyborgifikasi lebih dari 60% itu sangat berbahaya dan kasus suksesnya sangat langka. Aku dengar ada beberapa cyborg yang melebihi 60% di asosiasi pahlawan, tapi gadis muda sepertinya nekat macam apa yang membuatnya rela melakukan itu? Setelah mengetahui fakta tentang Wevi Gyaza, Koko hanya diam dan berkeringat dingin. Leo yang melihatnya langsung berteriak, kenapa kau jadi diam saja? Terserahlah. Setelah itu dia bersiap menyerang orang-orang di hadapannya sambil berkata, akan kutunjukkan kecepatan tinjuku. Sarung tangan pasir besi penghancur tengkorak ini masing-masing seberat 9 kg. Death Boxing adalah pertarungan di mana KO sama saja dengan mati. Itu selalu menjadi pertarungan hidup atau mati, seperti berduel pedang di dunia nyata. Suiryu yang melihat itu langsung tersenyum sambil berkata, pukulan yang cukup bagus. Sementara Raiden berkata, Darkseid, kau sebaiknya mundur sedikit. Dan saat itu, Leo langsung melepaskan tinju kerasnya kepada Darkseid sambil berkata, ups, tanganku kepleset. Tinjunya itu mengenai perut Darkseid dengan telak. Leo berkata, maaf, aku hanya mau shadow box saja, tapi malah kena kau. Kau tidak apa-apa kan? Dengan wajah yang masih terlihat tidak semangat, Darkseid berkata, aku tidak apa-apa, tapi bagaimana dengan tanganmu sendiri? Ternyata saat itu tanpa disadari Leo, pergelangan tangan kirinya patah setelah meninju perut Darkseid. Lalu Suiryu memegang pundak Leo dari belakang sambil berkata, kenapa kau tidak berhenti saja sekarang? Apa kau sudah paham kalau kau itu jauh berbeda? Pulanglah. Saat itu Leo terlihat kesal, begitupun dengan Koko. Mereka berteriak, kurang ajar. Setelah itu mereka berdua menyerang Suiryu bersama-sama, tapi dengan teknik bela dirinya, Suiryu bisa menahan dan menangkis tinju mereka berdua dengan sangat mudah. Semua pukulan yang mengarah kepadanya bisa ditepis dengan santainya oleh Suiryu. Saat itu McCoy berkata, prinsip dia adalah dia tidak memiliki prinsip, petarung bela diri yang bebas, tapi kau bisa melihat kekuatannya sendiri. Itulah Suiryu. Setelah itu Suiryu berhasil menendang Koko hingga terhempas ke arah seseorang yang langsung menahannya. Orang itu berkata, ups, apa kau tidak apa-apa? McCoy pun langsung memperkenalkan orang itu dengan berkata, dia adalah E, seorang pembunuh bayaran dengan kepala yang dihargai buronan spesial kelas A. Kemampuan bertarungnya juga efektif melawan monster. Dia setuju untuk bergabung dengan kita dengan kondisi selalu dalam pengawasan. Lalu E berkata, jangan terlalu memaksakan diri dengan sifat semangatmu itu. Setelah itu McCoy memperkenalkan Sekingar dengan berkata, ini Sekingar dari divisi intelijen. Setelah itu Sekingar langsung merespon perekrutan seorang pembunuh bayaran dengan berkata, bukankah dia dalam perlindungan, alih-alih dalam pengawasan? Kau merekrut dia dengan kondisi melindunginya dari badan hukum kan? McCoy berkata, asosiasi pahlawan juga bermasalah karena merekrut penjahat. Jika kita bisa mengontrol dan menggunakan kekuatan mereka bisa jadi contoh baik yang bisa kita perlihatkan. Di kondisi sekarang ini, bukankah ini keputusan yang masuk akal?
Setelah itu McCoy memperkenalkan Wild Emperor dengan berkata, dia adalah Wild Emperor, mantan pahlawan kelas S. Kami sangat bersyukur bocah jenius 10 tahun ini bergabung dengan kita. Kami berharap suatu hari dia akan jadi pemimpin dari Neo Heroes. Wild Emperor berkata, senang bertemu dengan kalian. Lalu mendengar ucapan McCoy sebelumnya, Ryumon langsung berkata, mengontrol dan menggunakan kami katamu. Pun tersenyum sinis sambil berkata, coba saja. Sementara Wild Emperor menanggapinya dengan santai sambil berkata, tentu, aku akan lakukan yang terbaik. Setelah itu terjadi percakapan internal antara Wild Emperor dengan Sekingar. Wild Emperor berkata, kita sudah berhasil mengetahui sumber pendanaan dari Neo Heroes. Lalu Sekingar berkata, seperti biasa, kau sangat cepat dalam bekerja. Wild Emperor berkata lagi, pencucian uang dari transaksi ilegal di organisasi kriminal. Sekingar berkata lagi, penggelapan pajak untuk orang-orang kaya dan pemimpin agama, eksperimen manusia pada pahlawan, dan memperjualbelikan hasilnya. Lalu Child Emperor berkata lagi, semuanya diperbolehkan, bahkan sepertinya organisasinya dibuat untuk melakukan hal-hal itu daripada melakukan tugas pahlawan. Sekingar berkata lagi, aku akan mencoba ke manajemen atas Neo melewati McCoy dan mencari tahu visi dan misi dari organisasinya. Kalau kita gabungkan informasi dan teori yang kau kumpulkan, kita seharusnya bisa melihat keadaannya lebih jelas. Kita mungkin juga bisa mengetahui rencana Neo terhadap asosiasi pahlawan. Setelah itu dengan senyap, tiba-tiba Darkseid menghampiri Wild Emperor lalu berkata, itu hebat, seperti yang diharapkan. Mereka punya harapan besar padamu Child Emperor. Ku juga akan melakukan yang terbaik sebagai pelatih. Saat itu Sekingar terlihat kaget karena Darkseid tiba-tiba muncul di saat dia dan Wild Emperor membicarakan tentang misi mereka. Wild Emperor sendiri berkata, sebuah kehormatan mendengar itu darimu Darkseid. Sementara Sekingar berkata, aku kaget. Aku tidak pernah menyangka pahlawan kelas S sepertimu mau pensiun begitu saja. Darkseid hanya tertawa kecil mendengarnya. Lalu dia berkata, orang yang tidak bersinar sepertiku tidak bisa dipandang sebagai pahlawan. Kemudian Metal Bat berkata, kau ini bicara apa? Lalu Sekingar berkata, ya menurutku penting juga bagi seseorang untuk memikirkan apa yang cocok bagi dirinya. Setelah itu Wild Emperor berkata, tapi apa bisa seseorang yang jadi pelatih karena kehilangan kepercayaan dirinya menuntun orang lain dengan pola pikir lemah seperti itu? Darkseid saat itu tidak bisa menjawab pertanyaan Wild Emperor. Dia hanya bisa diam dan berkeringat. Lalu McCoy berkata, tidak apa, detail kecil seperti itu tidak penting. Hanya menaruh pengumuman bahwa mantan kelas S menjadi pelatih kita saja cukup untuk menarik perhatian banyak orang. Metal Bat terlihat kesal saat itu. Dia langsung berteriak kepada Darkseid, semangatlah, badan besarmu jadi terlihat kecil. Aku bodoh dan tidak bisa menyampaikannya dengan baik. Tapi aku merasa kau yang sebenarnya memiliki aura yang bisa menenangkan orang lain. Karena itulah mereka akan mengikutimu. Itu tidak akan berubah. Mau kau jadi pahlawan ataupun pelatih kan? Darkseid saat itu masih tersenyum mendengarnya. Lalu Metal Bat menepuk tangannya sambil berkata, ya pokoknya kalau kau mau menantang diri dengan sesuatu yang baru, aku akan mendukungmu. Lakukan yang terbaik, oke Darkseid? Setelah mendengar itu, Darkseid justru terlihat cemas. Lalu tanpa menjawab ucapan Metal Bat, dia langsung pergi sambil berkata, permisi, ada panggilan alam. Melihat itu, Sekingar masih tidak bisa mempercayai Darkseid berubah seperti itu. Dia berkata, ini serius kan? Sementara Wild Emperor berkata, haruskah kita suruh Amaimax untuk membuatnya semangat lagi? Mendengar itu Metal Bat berkata, diamlah, ini hanya masalah semangat bertarung. Dia harus mengatasinya sendiri. Setelah dipermalukan Suiryu, Leo terlihat semakin kesal. Tapi ego dia masih tinggi, jadi dia tidak menyerah begitu saja. Dia justru terus mencoba untuk menghajar Suiryu dengan tinjunya. Sambil mengarahkan tinjunya kepada Suiryu, dia berkata, sialan, jangan remehkan aku. Tapi Suiryu dengan sangat tenang dan mudahnya menghalau semua tinju-tinju Leo itu. Suiryu berkata di dalam hatinya, jadi inikah pahlawan profesional? Lalu dengan raut wajah yang sedikit kecewa, Suiryu berkata lagi di dalam hatinya, mereka sama sekali berbeda dengan dia. Dia di sini tentunya adalah Saitama. Saat itu Leo benar-benar tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun pada Suiryu. Kemudian tiba-tiba muncul dua orang dari arah pintu yang langsung berkata, apa ada perkelahian? Melihat keduanya datang, McCoy langsung memperkenalkan mereka dengan berkata, mereka berdua adalah agen yang bertugas sebagai penjaga Neo Tower yang akan berhadapan dengan orang-orang yang melanggar aturan. Sepertinya mereka dulunya adalah prajurit bayaran. Mereka adalah Elimin dan Destro. Elimin dan Destro pun masuk ke ruangan, lalu langsung menghampiri Leo dan Koko. Elimin berkata, tolong jangan menimbulkan masalah di antara sesama Neo Heroes. Sambil menunjuk arah pintu, Destro berkata, kalian berdua bukan Neo Leader kan? Jadi silakan pergi. Setelah itu mereka berdua dibawa keluar oleh Elimin dan Destro. Destro berkata, baiklah ke arah sini silakan. Selama perjalanan, Leo masih saja marah-marah. Dia berteriak, dasar sialan, jangan menyentuhku seenaknya. Pergelangan tanganku patah ini. Apa kalian mengerti? Sementara Koko hanya diam dan tubuhnya terlihat gemetar dipenuhi keringat dingin. Lalu Leo berteriak kepadanya, hei, sampai kapan kau mau gemetar seperti itu?
Bukankah kita sudah setuju untuk mengalahkan salah satu leader mereka sendiri? Tapi di saat-saat terakhir, kau malah mundur. Dasar bajingan tidak berguna dengan modifikasi yang hanya untuk dekorasi saja. Tapi saat itu Koko tetap diam walaupun sudah dihina seperti itu. Dan hal itu membuat Leo keheranan. Lalu Leo bertanya, "Hei, apa ada masalah?" Setelah itu Koko langsung berkata di dalam hatinya, "Presentase modifikasi tubuhnya." Ternyata saat melihat Elimin dan Destro, dia menggunakan mata cyborgnya. Dan dia melihat modifikasi mereka berdua jauh di atas kata normal, di mana Destro dengan 94% modifikasi dan Elimin dengan 95% modifikasi. Mereka berdua nyaris mencapai 100%. Setelah mengetahui itu, Koko berkata kepada Leo, "Kita sebaiknya tidak menantang mereka berdua." Sementara itu, Destro dengan santainya berkata, "Kami akan mengantarmu ke ruang pemulihan." Beralih lagi ke ruang pertemuan, Wevi Gyaza entah kenapa tiba-tiba terjatuh. While Emperor yang ada di sampingnya terlihat khawatir. Dia berkata, "Wevi Gyaza-chan, apa ada masalah? Meko-sang, panggil tim medis." Lalu While Emperor mencoba menyentuh Wevi Gyaza, tapi Wevi Gyaza menolaknya dan langsung berkata, "Terima kasih, aku baik-baik saja. Ini hanya sakit kepala ringan." Tapi setelah itu dia tiba-tiba berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh While Emperor, "Server utama di sini dan otakku terhubung selama operasi modifikasi. Akhir-akhir ini, aku merasa seperti ada yang menyusup dan menyelidiki." Mendengar itu sontak While Emperor kaget dan panik. Lalu Wevi Gyaza menatapnya dengan tatapan intimidasi, seakan-akan dia sudah tahu misi While Emperor. Beruntung saat itu Suiryu langsung menggendong Wevi Gyaza sambil berkata, "Ini tidak bagus, cepat ke ruang perawatan." Saat menggendong Wevi Gyaza, Suiryu merasakan tubuh Wevi Gyaza sangat panas karena terasa jelas di tangannya. Suiryu langsung berkata, "Ini demam tinggi. Aku mengerti. Jadi kau selama ini sudah menahannya." Wevi Gyaza berteriak, "Bukan itu, turunkan aku." Tapi saat itu, Suiryu justru berlari membawanya keluar sambil berkata, "Tidak apa-apa, serahkan saja padaku." Sementara itu, While Emperor yang awalnya panik karena rahasianya akan terbongkar, sekarang jadi lega karena interaksinya dengan Wevi Gyaza terganggu. While Emperor berkata, "Untunglah aku terselamatkan." Setelah itu Suiryu tiba-tiba kembali lalu berkata, "Hei, di mana ruang perawatannya?" Melihat itu, Metalbed, While Emperor dan Sekingar sangat keheranan dengan tingkah bodohnya. Lalu Metalbed berkata, "Sepertinya dia bukan orang yang jahat." Kemudian Wevi Gyaza memukul kepala Suiryu sambil berkata, "Dasar bodoh." Suiryu akhirnya menurunkan Wevi Gyaza. Wevi Gyaza berkata, "Ini suhu tubuh normalku." Suiryu keheranan mendengarnya. Dia berkata, "Apa? Itu tidak mungkin." Lalu Metalbed berkata, "Tapi kau terlihat baik-baik saja." Lalu Invelsinap berkata, "Benar-benar sekelompok orang aneh." Setelah itu McCoy akhirnya memperkenalkan Metalbed. Dia berkata, "Ini Metalbed, petarung terhebat yang menentang kekerasan. Dia memilih Neo daripada asosiasi pahlawan supaya bisa menjadi pahlawan yang dibanggakan oleh adik perempuannya." Saat itu Ryumon menanggapi ucapan McCoy dengan berkata, dengan kata lain, dia itu bodoh. Mendengar itu Metalbed justru tertawa dan membenarkan hal itu. Dia berkata, "Kau tidak salah, sepertinya menjadi sedikit bodoh daripada terlalu lembut lebih cocok untuk pekerjaan ini." Setelah itu Metalbed berjalan menghampiri Ryumon sambil berkata, "Aku menganggapnya sebagai pujian senpai." Setelah tiba di depan muka Ryumon, Metalbed langsung berkata, "Sepertinya aku akan akur denganmu." Saat itu Ryumon terlihat kesal, tapi sebelum terjadi keributan lebih lanjut, McCoy memotongnya dengan memperkenalkan salah satu orang terpenting di Neo Heroes. McCoy berkata, "Dan yang terakhir, orang di belakang sana, dia adalah orang yang membangun dasar dari Neo Heroes. Pastinya dia akan menjadi simbol dari era baru pahlawan. Dia adalah pemimpin yang berdiri di puncak organisasi kita." Mendengar kata puncak, Sekingar langsung terkejut. Dia berkata di dalam hatinya, "Di puncak katanya?" Lalu McCoy berkata kepada pemimpin Neo Heroes itu, "Sekarang, beberapa kata saja, silakan perkenalkan dirimu." Orang itu pun berdiri dan memperkenalkan dirinya sebagai Blue. Dia berkata, "Aku Blue." Neo Heroes dibentuk dengan tujuan untuk menunjukkan pahlawan sejati kepada dunia. Tapi itu tidak mudah. Di bawah panji keadilan, kita tidak bisa mengembalikan kedamaian jika kita tidak sepenuhnya berkomitmen. Mari kita lakukan bersama-sama. Bergabunglah denganku kalian semua. Setelah mendengar itu, Ei berkata, "Aku terkejut ketika anak 10 tahun menjadi seorang leader. Tapi saat aku mendengar bahwa seorang anak laki-laki usia 16 tahun mengendalikan kita, aku hampir tidak percaya. Aku hampir tidak percaya." Lalu Jedats berkata, "Pada akhirnya dia memang spesial." Sekingar kebingungan mendengar itu. Dia berkata, "Spesial katamu?" Dan saat itu terungkap bahwa Blue ternyata adalah anak dari Blaze, pahlawan nomor 1 dari asosiasi pahlawan. Setelah perkenalan anggota Neo Heroes, kita beralih ke Saitama. Saitama terlihat sedang belanja sendiri
sendirian di supermarket. Terlihat dia sedang mengambil buah pisang. Setelah selesai belanja, dia pulang jalan kaki dan di jalan di depannya dia bertemu dengan Genos yang kebetulan baru selesai belanja juga. Saitama berkata, "Ah, Genos, kau tidak ketinggalan promo spesialnya kan?" Genos saat itu terlihat kehilangan satu lengan kanannya. Dia menoleh sambil berkata, "Saitama Sensei." Saat Saitama berjalan pulang dengan Genos, ada seseorang yang terlihat mencurigakan sedang memantau dan mengawasi mereka. Orang itu mengenakan hoodie dan masker yang sedang melihat ponselnya. Sepertinya dia salah satu dari Teninto yang masih belum menyerah untuk menjadikan Saitama sebagai pemimpin mereka. Setelah Saitama melihat kondisi lengan Genos, dia berkata, "Apakah kau bertemu monster lagi?" Genos menjawab, "Ya, aku menang, tapi itu monster dengan level bencana demon yang cukup kuat, jadi aku tidak bisa mengalahkannya tanpa luka. Ngomong-ngomong, aku ingin meminta sesi sparring lagi dalam waktu dekat. Apakah Sensei bisa?" Dr. Kuseno tertarik dengan kemampuan fisikmu, Saitama Sensei. Beliau ingin melakukan analisis data yang lebih mendalam tentangmu. Saitama berkata, "Ah, dokter yang sudah memodifikasimu ya? Tentu, ayo kita lakukan lain waktu." Genos berkata, "Terima kasih banyak, Sensei." Saat itu, lagi-lagi ada yang mengawasi mereka berdua. Kali ini orang itu ada di dalam mobil dan menyamar jadi supir taksi. Dan orang itu terlihat seperti Insane Limit, salah satu anggota Teninto. Jadi fix saat itu Saitama sedang diawasi oleh anggota Teninto. Setelah itu Saitama bertanya kepada Genos, "Ngomong-ngomong, apa yang kau beli?" Genos menjawab, "Beberapa daun bawang untuk hotpot, sashimi yang diskon 30%, dan pisang. Semuanya segar dan murah." Ternyata saat itu di atas lagi dan lagi ada yang mengawasi mereka berdua. Kali ini ada di dalam apartemen lantai 2. Tidak hanya di atas, di belakang mereka pun entah kenapa ada pasangan mencurigakan yang sedang selfie ke arah mereka. Bisa jadi mereka berdua adalah anggota Teninto juga yang sedang menyamar menjadi pasangan. Setelah itu Saitama berkata lagi kepada Genos, "Bagus, kau sudah mulai terbiasa belanja." Lalu Genos berkata, "Oh iya, dan juga baterai AAA, benar-benar diskon setengah harga." Saitama berkata dengan nada kecewa, "Benarkah? Ah, aku melewatkan itu." Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mencegat mereka berdua. Orang itu berkata, "Apakah kau keberatan membantuku juga? Kau itu terlalu kuat." Orang itu ternyata Amai Max. Amai Max berkata lagi, "Jika kau ada waktu luang besok siang, bagaimana kalau aku mengajakmu minum teh atau semacamnya? Aku ingin berkonsultasi denganmu tentang sesuatu." Tapi saat itu Genos yang menjawabnya langsung dengan berkata, "Aku menolaknya." Hanya saja, keesokan harinya di sebuah kafe, Saitama dan Amai Max tetap bertemu. Amai Max berkata, "Kukira kau akan benar-benar menolak undanganku tadi malam. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah menerima undangan dariku." Saitama berkata, "Aku tidak mengira kau akan mengajakku bicara. Jarang-jarang ada yang mengajakku makan siang, dan kebetulan aku juga tidak ada kegiatan." Amai Max berkata, "Ini adalah kafe favoritku. Tempatnya selalu tenang, dan suasananya juga enak. Bisa dikatakan ini semacam hidden gem." Setelah itu, waiters datang dan menanyakan pesanan mereka. Saitama memesan cola, tapi Amai Max langsung memotongnya dengan berkata, "Aku mau homemade lemonade, dan untuknya shiso ginger ale." Mendengar dia dipesankan langsung tanpa bertanya kepadanya, Saitama hanya bisa diam membisu. Setelah itu Amai Max kembali berbicara. Amai Max berkata, "Baiklah, aku tidak akan membuang-buang waktu. Mari kita langsung pada intinya selagi menunggu minuman yang kita pesan." Botak berjubah, apakah kau sadar bahwa dunia telah memasuki era perubahan baru? Dahulu kala, ada banyak negara di seluruh dunia yang berulang kali melakukan perang dunia berskala besar, saling memperebutkan tanah dan sumber daya. Karena populasi menurun dan pelestarian spesies menjadi prioritas, ras manusia menyatukan bahasanya, dan sebuah pemerintahan global pun akhirnya lahir. Itu adalah era awal dari perubahan baru, tapi dampak perang dunia terus mengkikis planet ini. Lingkungan menjadi beracun, perubahan iklim semakin cepat, permukaan laut naik, dan organisme berbahaya berkembang biak. Sebagai respon, umat manusia meninggalkan wilayah lain, lalu memfokuskan semua upayanya pada benua super ini dan melakukan migrasi massal. Setelah melintasi era perubahan kedua ini, satu negara terpadu itu kembali tumbuh dengan kuat. Kau pasti sudah mempelajari ini saat masih SD kan? Saat itu Saitama benar-benar seperti tidak menyimak apa yang Amai Max ucapkan. Dia hanya diam kebingungan. Lalu Amai Max berkata lagi, "Aku sudah melakukan penelitian tentang biologi selama 2 tahun, dan ternyata manusia itu bisa disebut makhluk lingkungan konstan. Itu artinya kita adalah spesies yang unik yang mampu mengendalikan lingkungan sesuai dengan kemampuan kita. Luar biasa kan? Meskipun kita memiliki tubuh yang sangat lemah dibandingkan hewan lain, kita sudah bertahan hidup sangat lama. Tapi sekarang kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan menyesuaikan lingkungan. Era perubahan ketiga sudah berubah. Menurutmu apa itu?" Ini adalah musuh alami umat manusia, yaitu
yaitu munculnya monster yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Beberapa tahun yang lalu, itu adalah fenomena yang sangat langka. Tapi akhir-akhir ini, alarm evakuasi terus-menerus membuat orang merasa cemas. Yang lebih parahnya lagi, kebanyakan monster berasal dari kita. Sama seperti minum obat flu saat flu. Bagaimana cara kita menanggapi kemunculan monster itu? Ya, umat manusia membutuhkan sistem imun. Dan sistem imun itu adalah pahlawan. Kita perlu meningkatkan jumlah pahlawan yang tangguh. Setelah itu, Amaimax menunjuk Saitama sambil berkata, dan harus ada seseorang yang bisa memimpin dan mendorong mereka, yaitu seorang pahlawan sejati yang berkarismatik. Kelahiran seorang pahlawan sejati akan membawa perubahan baru di dunia yang kacau ini. Botak berjubah, itulah dirimu nantinya. Aku sudah memutuskan untuk menjadikanmu sebagai superhero. Ikuti aku dan percayalah padaku. Saat itu Saitama hanya diam membisu, dan dia tidak merespon apapun. Lalu Amaimax berkata lagi, tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Mari kita mulai dengan lebih mengenal satu sama lain. Ini adalah rencana untuk sisa hari ini. Pertama, kita berdua akan pindah ke tempat pribadi. Aku sudah membuat reservasinya. Kau bisa memberikan jawabanmu saat kita makan siang. Beritahu aku jika kau mempunyai semacam alergi. Kerangka teoritis tentang pahlawan dan keadilan. Aku sedang mempertimbangkan untuk menghapus peringkat kelas S. Aku akan meminta manajerku. Ini adalah proyek yang sangat rahasia. Jangan sampai bocor ke yang lain. Membangun hubungan yang bisa dipercaya. Penghargaan dari manajemen puncak Asosiasi Pahlawan. Menyediakan perlengkapan efektif untuk meningkatkan kekuatan tempur bagi pahlawan kelas B dan kelas di bawahnya. Ini akan sangat cepat. Kau cukup menandatangani kontraknya. Aku juga sudah menghubungi pihak berwenang dalam penelitian pertumbuhan kembali rambut. Saat itu Saitama hanya termenung dan sama sekali tidak menanggapi apa yang Amaimax katakan dengan sangat panjangnya itu. Saitama justru mengomentari hal yang dia anggap penting. Dia berkata, kenapa orang ini memutuskan untuk memesan minumanku tanpa bertanya terlebih dahulu? Ini benar-benar sangat menggangguku dan aku tidak mendengar satu kata pun dari apa yang dia katakan. Pertemuan Saitama dan Amaimax berlanjut ke sebuah tempat yang terlihat seperti penginapan dengan konsep tradisional Jepang. Di sana Saitama sudah disiapkan sajian makanan khas Jepang yang cukup banyak jenisnya. Dia pun diminta mengenakan pakaian khas Jepang dan makan bersama Amaimax dengan suasana yang menenangkan. Saitama berkata, wow, makanannya terlihat lezat. Kenapa kau memperlakukanku dengan sangat baik? Amaimax menjawab, ini bukan hanya sekedar basa-basi. Seperti yang kujelaskan, ini adalah camp pelatihan intensif. Aku mengosongkan agendaku selama 2 hari penuh. Mendengar itu Saitama bertanya, kau ingin berlatih bersamaku? Amaimax menjawab, tidak, aku sudah menyadari kekuatanmu, tapi aku tidak terlalu yakin tentang sistem nilai atau kemanusiaanmu. Itu sebabnya untuk membuka potensi penuhmu sebagai seorang pahlawan, aku akan mengajarkan padamu semua yang aku mengerti. Setelah itu Amaimax menarik sebuah papan tulis sambil berkata, waktunya belajar. Asosiasi Pahlawan telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk perubahanmu. Selama pelatihan kualitas bintang yang intensif ini, aku akan mengajarimu semua tentang filosofiku, pengalamanku, dan aturan tak tertulis dalam bisnis ini. Oleh karena itu, dengan premis keyakinan yang tak tergoyahkan, seorang pahlawan harus selalu kuat, elegan, dan berjaya. Tapi, seperti anime atau film yang bisa mendorong keberanian, aku yakin kita bisa menciptakan pahlawan di dunia nyata, dan kehadirannya akan menjadi penyangga hati banyak orang. Mustahil bisa menanggapi setiap suara yang meminta tolong. Jadi dalam visi idealku tentang... Sebelum melanjutkan ucapannya, Amaimax menyadari Saitama bukannya menyimak, tapi dia malah tidur dengan pulasnya. Amaimax langsung berteriak, jangan tidur botak berjubah, ini baru berjalan 20 menit. Saitama pun bangun dan langsung berkata, tapi kau bahkan belum mulai membicarakan tentang pahlawan. Mendengar itu Amaimax terkejut, seakan-akan baru menyadari sesuatu. Dia berkata, apa? Karena ternyata saat itu walaupun Amaimax menulis kata pahlawan di tengah papan tulis, tapi dia hanya berputar dan membahas hal-hal pendukungnya, seperti popularitas, media, dukungan penggemar, dan lain sebagainya. Dia sama sekali belum membahas pahlawan yang sebenarnya. Setelah itu Amaimax melanjutkan penjelasannya, kali ini tentang penampilan. Dia berkata, penampilan adalah hal yang sangat penting, bahkan bagi pahlawan. Penampilanmu akan sangat mempengaruhi tingkat persetujuan. Tapi lagi-lagi Saitama ketiduran. Amaimax berteriak lagi. Apa kau dengar penjelasanku? Kau ingin populer atau tidak? Gayamu itu bisa dideskripsikan sebagai tepi yang kasar. Staf pribadiku akan memberimu perubahan penampilan dengan standar tertinggi. Besok kita akan bekerja keras untuk mengubah penampilanmu. Jadi sebaiknya kau bersiap. Mendengar kata besok, Saitama terkejut. Dia langsung berkata, besok juga? Kenapa tidak ada yang mengatakannya? Amaimax berkata, aku sudah mengatakannya berkali-kali, dan aku
Aku pun tahu kau punya banyak waktu luang. Ada denda yang terkait dengan pelanggaran kontrak jika kau membatalkannya. Lalu latihan hari itu pun berakhir. Sebelum berakhir, Amai Max berkata, demi penampilan dan kesehatan, bergadang dilarang keras. Tidurmu harus cukup dan jangan lupakan perawatan kulit. Keesokan paginya, Amai Max meminta Saitama untuk segera sarapan dan membasuh mukanya. Lalu pelatihan akan dimulai lagi. Karena saat itu Amai Max akan memperkenalkan semua staf dalam pelatihan Saitama untuk menjadi pahlawan sejati. Staf pertama adalah koordinator fashion. Menurutnya, Saitama akan mengenakan pakaian keren yang nantinya ingin ditiru, yang nantinya membuat orang-orang ingin menirunya. Staf kedua adalah pelatih vokal. Menurutnya, Saitama akan berbicara kepada publik lebih sering mulai sekarang. Lalu ada konsultan pidato. Menurutnya, suara Saitama harus energik, jelas, dan sedikit sensual. Saitama pun akan merilis single di masa depan. Lalu ada penata rambut. Menurutnya, mereka akan menata rambut Saitama supaya lebih menarik bagi banyak orang. Ada juga penasihat senyum dan ekspresi wajah. Menurut dia, Saitama harus tersenyum di depan anak-anak, tampil prima dan penuh tekad saat bertempur, dan tidak lupa untuk selalu melihat kamera. Terakhir ada desain karakter, di mana menurutnya, kostum, nama pahlawan, dan gerakan terakhir saat Saitama melakukan aktivitas pahlawan memerlukan perubahan total. Saat itu, Saitama sudah mengenakan kostumnya hari-hari. Lalu Amai Max berkata, kau membeli online kostummu itu dari toko kostum pesta kan? Untuk bagian ketampanannya, aku ingin kau bertujuan untuk menjadi seseorang sepertiku nantinya, supaya mencapai tingkat di mana kau bisa dipanggil Ikemen Kamen Amai Max. Menanggapi itu, Saitama berkata, tapi menurutku, kau tidak terlalu tampan. Ditambah, aku tidak begitu mengenalmu. Amai Max sontak terkejut mendengarnya. Dia berkata, iyakah? Kau sungguh tidak mengenalku? Aku membintangi film dan seri TV. Saitama menjawabnya dengan berkata, satu-satunya saluran yang tersedia di tempat lamaku adalah saluran gratis yang melaporkan bencana. Lalu Amai Max berkata, itu mengesankan. Kau bisa melanjutkan aktivitas pahlawanmu, bahkan jika kau tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia. Kau tidak merasa itu terlalu berat? Saitama menjawab, ya, aku jadi pahlawan karena hobi. Mendengar itu, Amai Max langsung berkata di dalam hatinya, hobi katanya? Tidak, mungkin itu adalah semangat dari pahlawan sejati. Melihat ekspresi Amai Max yang keheranan, Saitama justru kebingungan. Setelah itu, Amai Max meminta semua staf untuk pergi dengan berkata, maaf, akan ada sedikit perubahan rencana. Kami berdua harus berbicara terlebih dahulu. Kalian bersiap-siap saja. Setelah itu, Amai Max mengajak Saitama menaiki anak tangga ke atas bukit sambil berkata, aku ingin menghapus pahlawan kelas S. Lagi pula, posisiku bisa memberi saran kepada manajemen atas. Mereka terlalu egois. Yang kita butuhkan saat ini adalah pahlawan yang mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Bless tidak terkecuali. Tidak ada gunanya jika kita bahkan tidak tahu karakter aslinya. Hanya ketika harapan divisualisasikan, maka harapan bisa memberi orang keinginan untuk maju. Maka harapan bisa memberikan orang keinginan untuk maju. Keadilan agung seperti matahari yang bisa menerangi dunia. Pahlawan ideal, harapan besar. Pahlawan yang benar-benar ada dan bisa dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Itulah yang aku inginkan. Lalu Saitama bertanya, pahlawan idealmu ini, kenapa bukan dirimu saja? Kau sudah terkenal kan? Dengan ekspresi serius dan suara pelan, Amai Max berkata, aku tidak bisa menjadi pahlawan. Lalu Saitama berkata, apa katamu? Setelah itu Amai Max tersenyum lagi, lalu mengalihkan pembicaraan dengan berkata, berjalan di tengah alam terasa menyenangkan bukan? Jika kita tidak melakukan ini sesekali, kita mungkin akan pingsan karena stres. Lalu Amai Max memperhatikan wajah Saitama sambil berkata, mata ikan mati dan otot wajah kendurmu juga merupakan masalah. Kau bisa tidak lebih berekspresi? Mendengar itu Saitama terlihat jengkel. Dia berkata, itu lagi, jangan dibahas terus. Kemudian Amai Max berkata lagi, aku punya ide. Di dekat sini ada tempat yang bisa membuatmu bersemangat. Setelah itu Amai Max mengajak Saitama pergi ke taman hiburan dan menaiki gondola atau biang lala. Di sana Amai Max berkata, bagaimana, menyenangkan bukan? Cobalah mengekspresikan dirimu. Saat itu Saitama justru mengekspresikan wajahnya seperti dia tidak menyukainya. Lalu Amai Max bertanya, kenapa kau menjadi pahlawan botak berjubah? Saitama menjawab, sudah kukatakan, itu karena hobi. Dan asal kau tahu saja, namaku adalah Saitama. Amai Max berkata lagi, oh seperti itu. Maaf kalau aku tidak sopan Saitama-kun. Nama asliku adalah Biyut. Setelah itu Saitama yang gantian bertanya, kenapa kau menjadi pahlawan? Biyut berkata, sebelum itu aku harus menceritakan kisahku. Tapi saat itu Saitama langsung memotongnya dengan berkata, yang itu tidak perlu. Biyut berkata lagi, gondola ini memakan waktu sekitar 30 menit untuk berputar. Jadi dengarkan baik-baik. Mendengar itu Saitama langsung berteriak, aku terjebak. Biyut mulai menceritakan kisahnya kepada Saitama. Dia berkata, aku selalu merendahkan diriku karena penampilanku yang sangat jelek. Untuk mengimbanginya, aku pikir setidaknya aku harus rupawan di dalam dan menjalani hidupku dengan mematuhi prinsip-prinsip moral yang ketat. Saitama bertanya, penampilan katamu? Biyut berkata lagi, dengarkan sisa kisahku. Sekitar 3 tahun yang lalu,
Tepat setelah asosiasi pahlawan didirikan, aku mencoba ikut ujian pahlawan. Pada saat itu, proses peninjauannya bahkan lebih longgar dari sekarang. Semua orang lolos dan mudah sekali diganti. Dari 10 orang yang memulai di kelas C, hampir tidak ada satupun yang bertahan setelah 2 bulan. Awalnya, aku ragu untuk menunjukkan wajahku, jadi aku selalu memakai topeng saat melakukan aktivitas pahlawan. Aku mulai punya penggemar, dan meskipun mereka ingin melihat wajahku, aku mencuri informasi yang aku kirimkan pada saat aku mengajukan lamaran dan menghancurkannya. Saat aku dipromosikan ke kelas B, aku memilih nama pahlawan yang terdengar kuat dan misterius, yaitu Secret Max. Seiring meningkatnya minat publik terhadapku, meningkat pula rasa takut akan terungkapnya wajah asliku. Tapi berlawanan dengan ketakutan dan kecemasanku, tubuhku menjadi luar biasa kuat. Pada saat itu, aku masih belum mengerti alasannya. Suatu hari, topengku hancur secara tidak sengaja di tengah pertempuran, memperlihatkan wajahku yang sama sekali tidak ingin kuperlihatkan kepada siapapun. Menurutmu, bagaimana reaksi orang-orang yang melihat kejadian itu? Yang kudengar bukanlah suara ejekan, melainkan sorak-sorai para gadis. Pantulan wajahku di genangan air itu adalah wajah orang yang berbeda. Pada saat itulah aku akhirnya mengerti dengan jelas apa yang terjadi pada tubuhku. Tubuhku yang diperkuat berkali-kali lipat melalui cara-cara yang tidak alami dan penampilan yang telah diubah dengan mudah. Karena aku mengutuk kejelekanku, aku telah menjadi monster. Memang sulit untuk sementara waktu, tapi aku menanggapinya dengan sikap positif dan memutuskan untuk melanjutkan aktivitas pahlawanku seperti ini. Ketampananku yang palsu dikenal luas dan popularitasku mencapai puncak. Tawaran akting dan media juga mulai berdatangan. Bahkan sampai sekarang, tidak peduli seberapa banyak perbuatan baik yang sudah kulakukan, tapi tidak ada seorang pun yang akan memperhatikanku. Kerupawanan mengaburkan pandangan orang. Sebelum aku menyadarinya, aku menjadi seperti mereka sampai hari ini. Aku belum pernah menunjukkan penampilan asliku pada siapapun. Sebenarnya, baru-baru ini, aku mulai benar-benar merasakan proses monsterisasi mempengaruhi pikiranku. Menurutku, membunuh monster adalah satu-satunya cara agar aku tetap berada di pihak manusia. Dihadapkan dengan situasi di mana aku hanya bisa menyelamatkan satu pihak, aku akan memilih mengorbankan pihak yang korbannya lebih sedikit tanpa ragu-ragu. Meskipun aku akan bertindak seolah-olah aku berjuang membuat pilihan itu. Jika aku terus-menerus melakukan hal ini, keadilan hanya akan menjadi simbol belaka, dan aku akhirnya tidak akan mampu memahami apa artinya menjadi manusia. Aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada keberadaanku ketika itu terjadi. Aku ingin seseorang mewarisi cita-citaku di saat aku masih memiliki sedikit kemanusiaanku yang tersisa. Apa kau mengerti, Saitama-kun? Saat itu Saitama sama sekali tidak mendengarkan Biyut. Dia malah fokus kepada burung yang buang kotoran di kaca. Dia berkata, "Ah tidak, burungnya buang kotoran." Biyut berkata lagi, "Hanya kau yang cocok. Kekuatan adalah kemegahan tertinggi." Setelah itu, akhirnya Saitama menanggapi ucapan Biyut dengan berkata, "Ya, maaf, tapi aku harus menolaknya. Seluruh hal bertindak besar ini terdengar seperti masalah besar bagiku. Aku yakin pasti ada orang lain yang lebih cocok." Mendengar itu, Biyut mulai emosional. Dia berteriak, "Apa kau benar-benar puas dengan keadaan saat ini? Diberi nama pahlawan yang bodoh seperti itu? Menerima sedikit dukungan dari publik? Kau tidak mendapatkan surat dari penggemar kan?" Saitama menjawab, "Tidak." Lalu Biyut melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Kau hanya perlu sedikit lebih memperhatikan penampilanmu. Hanya dengan melakukan itu, kau akan menjadi bintang dalam waktu singkat, lebih populer dari aku. Dalam 2 minggu, surat penggemarmu akan tiba dalam jumlah besar, dan akan ada antrian panjang untuk acara tanda tanganmu. Setiap perusahaan pasti ingin kau mensponsori produk mereka. Orang-orang terkenal dari semua lapisan masyarakat ingin menyapamu di pesta. Itu tidak sulit sama sekali. Kau hanya perlu mengikuti instruksi. Jika kau melakukannya, orang-orang yang memandang rendah dirimu di masa lalu kini akan mengagumimu." Saitama tersenyum mendengarnya, lalu berkata, "Seperti boneka saja. Apakah pahlawan ideal itu peduli dengan pendapat orang lain? Bukankah ini lebih tentang siapa dirimu daripada bagaimana kau dilihat? Kita semua hanya manusia." Mendengar Saitama menganggap Biyut manusia juga, padahal dia sudah menyatakan bahwa dia adalah monster, itu membuat Biyut terlihat bingung dan frustasi. Dia berkata di dalam hatinya, "Jadi orang ini tidak mendengarkan perkataanku sama sekali ya?" Lalu tiba-tiba Saitama bertanya, "Oh iya, sekarang ini jam berapa?" Biyut langsung melihat ponselnya lalu menjawab, "Hampir jam 4 sore." Mendengar itu Saitama terlihat panik. Lalu dia berkata, "Sudah hampir malam. Aku berjanji pada King akan menemaninya bermain game hari ini. Aku harus pergi." Lalu Saitama membuka pintu gondola yang masih ada di atas secara paksa. Sementara Biyut masih mencoba menghentikannya dengan berkata, "Hei, tunggu, sebentar saja. Aku belum selesai." Tapi Saitama tidak peduli. Dia langsung melompat dari gondola yang masih di atas itu sambil berkata, "Kalau kau ingin makan siang bersama lagi, hubungi aku saja. Sekarang aku sedang buru-buru. Sampai jumpa lagi." Melihatnya pergi, Biyut berkata, "Aku masih belum menyerah. Ini adalah momen krusial yang akan menentukan apakah asosiasi pahlawan
pahlawan yang aku bangun bisa berdiri kokoh. Aku pun harus menanggung biaya perbaikan pintu ini dulu. Setelah itu Biyut kembali duduk menunggu gondolanya sampai bawah. Tapi saat itu terdengar suara ribut di bawah. Dia berkata, ada ribut-ribut apa di bawah? Apakah ada acara spesial? Tapi setelah didengar lebih teliti, Biyut langsung terkejut. Dia berkata, tidak, itu suara teriakan. Di bawah ternyata ada monster badut yang sedang mengamuk dan menyerang petugas keamanan taman bermain. Monster badut itu berkata, semuanya menonton, rasanya menyenangkan sekali. Para pengunjung yang melihat kejadian itu berkata, kenapa dengan badut itu? Dia memukuli petugas keamanan. Tapi tiba-tiba monster badut itu melompat-lompat secara aneh. Para pengunjung yang melihatnya berkata, perilakunya kelihatan aneh sekali. Lalu seketika monster badut itu menghampiri pengunjung dan bersiap menyerang mereka semua dengan palu besar yang dia bawa. Tapi Biyut datang tepat waktu. Dia menahan palu itu dengan satu tangannya, lalu mendorong palu itu ke wajah monster badut itu sambil berkata, menegakkan keadilan. Monster badut yang didorong palunya oleh Biyut langsung mengenai kepala badut itu hingga hancur. Biyut berkata, eksekusi berhasil. Saat itu monster badut sedang memegang 3 balon, lalu satu balonnya meletus dan tiba-tiba kepala dia mulai kembali menyatu. Kemudian tidak lama dari itu kembali utuh. Biyut yang melihatnya terkejut keheranan. Sementara si monster badut langsung beratraksi di hadapan Biyut dengan melakukan handstand atau berdiri menggunakan tangan. Dan saat itu dia pun terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya untuk menyempurnakan penyatuan kepalanya itu. Biyut berkata, seharusnya dia sudah mati. Monster badut itu pun tersenyum dan berdiri normal di hadapan Biyut. Biyut berkata lagi di dalam hatinya, badut ini bukan monster biasa. Mungkinkah dia adalah jenis monster yang menyatu dengan kostumnya? Ketika menerima serangan, apakah balonnya akan menggantikannya dan meledak ketika jumlah cederanya sudah melebihi batas? Jika teoriku benar, dia bisa menahan 2 pukulan mematikan lagi. Setelah itu, monster badut itu mengeluarkan sepeda roda 1, tapi rodanya terbuat dari gerigi yang tajam, yang bahkan bisa merobek tanah. Melihat itu, Biyut berkata lagi, tergantung bagaimana cara penggunaannya, itu bisa menjadi skill yang berbahaya. Sementara monster badut berkata, perhatikan semuanya, untuk pertunjukan spesial kami hari ini, kami punya pertunjukan mutilasi. Setelah mengatakan itu, dia melesat mengarahkan roda geriginya kepada Biyut. Tapi Biyut bisa dengan mudah menghindarinya dan langsung melepaskan tinjunya kepada monster badut itu sambil berkata, untung saja aku di sini sebelum monster ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih buruk. Monster badut itu pun terhempas dan mendarat dengan menancapkan roda geriginya di tiang. Tapi ternyata tinju Biyut sebelumnya berhasil ditahan oleh monster badut itu menggunakan palunya. Biyut berkata, fakta bahwa dia bisa menangkis piercing strike-ku meskipun pada level yang sangat rendah. Menurutku, dia baru saja berubah, tapi dia adalah jenis yang berkembang dengan cepat. Tapi saat itu justru para pengunjung tidak kabur, walaupun di depan mereka ada monster, dan mereka lebih memilih menonton Biyut melawan monster badut itu. Mereka berkata, ada yang melawannya, ayo habisi dia. Apakah dia seorang seniman bela diri? Terima kasih banyak. Tapi siapa dia? Ternyata para petugas keamanan taman hiburan yang diserang oleh monster badut adalah para mantan pasukan pribadi Narinkee yang dulu diselamatkan oleh Amaimax di markas asosiasi monster. Mereka berkata, tunggu, apakah dia orang biasa? Apa dia baik-baik saja? Saat itu monster badut terus berubah dan berkembang menjadi lebih kuat. Monster badut itu berkata, aku mendapatkan banyak perhatian. Aku menjadi pusat perhatian sekarang. Semakin banyak perhatian yang kudapatkan, semakin aku bisa merasakan sesuatu secara bertahap meluap-luap dalam tubuhku. Sudah kuduga, aku ditakdirkan menjadi sorotan. Monster badut itu ternyata bernama Pesky Clown. Dengan perkiraan level bencana adalah tiger atau harimau. Setelah mendengar itu, Biyut berkata di dalam hatinya, seseorang dengan keinginan luar biasa untuk mendapatkan perhatian. Sungguh lazim, dia berkembang dengan mengumpulkan perhatian publik. Setelah itu, Biyut menyuruh para pengunjung yang saat itu semakin banyak berkumpul di sana untuk segera pergi menjauh. Dia berteriak, semuanya, di sini berbahaya. Cepat lakukan evakuasi. Aku akan menghadapi monster ini. Mendengar suara itu, para pengunjung terlihat kaget. Mereka langsung berkata, suara itu kan? Sementara monster badut atau Pesky Clown keheranan. Lalu dia menatap dan memperhatikan wajah Biyut hingga akhirnya dia menyadarinya. Dia berkata, jangan bilang, kaukah itu Ikemen Kamen Amaimax? Para pengunjung pun akhirnya mulai menyadarinya. Mereka berteriak, Amaimax. Betul, itu Ikemen Kamen Amaimax. Benar, itu Amaimax. Sementara para mantan pasukan pribadi Narinkee terlihat kaget. Mereka berkata, apa? Setelah itu para pengunjung berkata, untuk apa bintang besar ada di taman hiburan? Apakah itu kencan rahasia di hari liburnya? Atau apakah mereka sedang syuting film? Saat itu, berita tentang adanya Amaimax atau Biyut menyebar dengan cepat di seluruh taman hiburan. Mereka berkata,
Apa benar ada Amai Max? Di mana itu? Apakah itu penyebab keributan di sana? Setelah itu para pengunjung di titik lain semuanya langsung menuju lokasi Amai Max. Di sana mereka benar-benar ribut. Mereka berkata, "Keren sekali. Astaga, aku sangat menyukai dia, Amai Max." Tapi di tengah-tengah kerumunan pengunjung itu ada juga yang mencemooh Amai Max. Dia berkata, "Sedang apa Amai Max di sini? Berlagak keren. Dia cuma beruntung punya wajah tampan." Saat itu ada juga yang membelanya dengan berkata, "Kalau mau iri sebaiknya jangan padanya. Dia itu sempurna. Kau tidak bisa menandinginya. Aku pernah melihatnya di majalah. Otot tangannya sungguh luar biasa. Kau tidak mungkin menang melawannya." Lalu ada juga seorang ayah yang berkata, "Itu bukannya aktor iklan permen Min? Penjualan mereka sedang meroket ya?" Anaknya berkata, "Bukan ayah, dia pengisi suara dari Charisman The King of Heroes." Lalu seorang gadis dengan bahagianya berteriak, "Aku membeli single terbarumu. Aku menantikan album terbarumu." Para pengunjung saat itu benar-benar terpesona. Mereka tidak lupa merekam momen itu menggunakan ponsel mereka. Ada juga dari mereka yang saat itu mencari posisi kamera TV karena mereka mengira saat itu sedang syuting. Mereka berkata, "Apakah ini sebuah acara TV dengan kamera tersembunyi? Ya, apakah kita masuk kamera?" Menyadari hal itu ada salah satu wanita yang merasa kecewa karena rambut dia sedang berantakan untuk masuk kamera. Akhirnya menanggapi kehebohan itu, Amai Max atau Biot berteriak, "Ini bukan acting, itu monster sungguhan. Kalian harus kabur." Tapi para pengunjung tidak peduli. Mereka justru bertanya-tanya kenapa Amai Max marah. Lalu seorang penggemar berat yang memang benar-benar berat berkata, "Sebagai penggemar berat dengan jumlah keanggotaan klub penggemar 2 digit, kalian para penggemar karbitan harus diam. Etika yang tepat adalah menghargai keindahannya dengan tenang. Aku bahkan tidak bisa mendengar suara Amai Max sama karena suara ribut kalian. Padahal kita sangat beruntung bisa menyaksikan aksi kepahlawanan Amai Max sama." Lalu pengunjung lainnya ada yang berkata, "Jadi idol itu bertarung sungguhan ya? Aku dengar dia menggunakan pemeran pengganti untuk aktivitas pahlawannya. Ternyata itu hanya rumor belaka." Seseorang menanggapinya dengan berkata, "Iyalah, aku pernah melihatnya membunuh monster seketika hanya dengan satu serangan. Dia benar-benar kuat. Tapi jika wajahnya terluka, bagaimana nasib drama yang dia bintangi?" Saat itu, Amai Max atau Biot tidak bisa berbuat apa-apa pada penggemarnya. Dia hanya bisa berkata di dalam hatinya, "Sebaiknya aku selesaikan ini secepat mungkin daripada harus menunggu mereka dievakuasi." Dengan adanya para penonton, monster badut jadi mendapatkan perhatian yang sangat besar. Dia berkata kepada Biot atau Amai Max, "Ini luar biasa." Teriakan berubah menjadi sorakan. "Kau selalu mendapatkan perhatian seperti ini ya?" Setelah itu, Pesky Clown maju dan melepaskan pukulan palunya kepada Biot. Biot sebenarnya bisa menghindarinya dengan cukup mudah, tapi saat itu, palu Pesky Clown itu menyerempet kacamatanya hingga terjatuh. Lalu penggemar berat Amai Max tadi dan salah satu penggemar lainnya langsung berlari mendekat untuk mencoba mengambil kacamata itu. Biot pun panik melihatnya. Dia berteriak, "Berhenti, jangan mendekat." Melihat ada celah, Pesky Clown langsung melepaskan pukulan palunya lagi kepada Amai Max yang akan mengenai juga dua penggemarnya itu. Beruntung Amai Max atau Biot berhasil menjangkau kedua penggemarnya itu, lalu menghindar bersama mereka sambil menendang wajah Pesky Clown. Setelah mengamankan kedua penggemarnya, tanpa menunggu lama, Biot langsung melepaskan tinjunya lagi tepat di wajah Pesky Clown, lalu disambung dengan piercing strike tepat di perut Pesky Clown yang kini ukurannya sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan pertama kali dia muncul. Setelah itu, Biot menendang wajah Pesky Clown hingga akhirnya dia terhempas jauh. Para pengunjung yang melihat itu seketika langsung bersorak-sorai. Tapi saat itu, satu balon Pesky Clown meletus lagi, yang artinya dia akan kembali bangkit tanpa terluka sedikit pun. Bahkan tubuh dia kini semakin membesar. Dia berkata, "Luar biasa, kau lihat itu kan?" Tanpa pikir panjang, Biot langsung maju lagi. Sementara itu, para pengunjung terus saja berdatangan dan berkumpul di lokasi pertarungan. Mereka berkata, "Ada apa ini? Kenapa ada banyak orang? Sepertinya ada Amai Max di sini. Apakah ada acara fan service?" Tapi kelihatannya dia sedang bertarung sebagai pahlawan. Saat itu, Biot sendiri menyerang Pesky Clown berkali-kali dengan sangat cepat menggunakan tinju dan tendangannya. Hingga akhirnya, balon terakhir Pesky Clown meletus. Sedangkan para pengunjung saat itu sibuk merekam aksi Biot atau yang mereka kenal Amai Max. Video Biot sedang bertarung kini sudah tersebar secara live di jejaring sosial dan menjadi perbincangan hangat di sana. Sayangnya, serangan Biot yang bertubi-tubi tadi tiba-tiba berhasil ditahan oleh Pesky Clown. Karena perhatian di jejaring sosial pun ternyata mempengaruhi perkembangan tubuhnya yang saat ini sudah sangat besar. Bahkan tangan Biot kini lebih kecil dari jari kelingking Pesky Clown, sehingga tangannya bisa digenggam dengan sangat mudah olehnya. Kemudian Pesky Clown berkata, "Perhatiannya sungguh luar biasa. Kekuatanku berlimpah. Aku saja jadi takut. Terima kasih Amai Max." Setelah berhasil ditangkap oleh Pesky Clown, Biot merasa bahwa monster yang dia hadapi itu benar-benar berbahaya. Jadi dia meminta para penggemarnya untuk kabur. Dia berteriak, "Semuanya, lari sekarang juga. Aku akan memberikan tanda tangan atau melakukan apa saja yang kalian inginkan nanti. Sekarang kalian harus segera meninggalkan tempat ini."
Sayangnya saat itu para penggemarnya tidak bisa mendengar apa yang Biyut ucapkan karena di sana terlalu bising oleh teriakan orang-orang. Mereka berkata, "Dia bicara apa ya? Ayo Amai Max, tolong lakukan yang terbaik." Sementara itu, Pesky Clown berkata kepada Biyut, "Berkat kau, kini aku lebih kuat darimu. Setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh semua orang di taman hiburan ini. Hal itu mungkin akan menjadi berita dan aku akan mendapatkan perhatian publik yang semakin banyak. Semua pahlawan yang datang ke sini akan kuhancurkan dan itu akan disebarkan kembali melalui internet, lalu akan disiarkan di TV dan radio. Semua akan membahas tentang diriku setiap hari. Ini akan menjadi sebuah festival dan aku akan menjadi semakin kuat lagi, dan lebih banyak lagi." Saat itu benar saja, sudah ada stasiun TV yang datang dan meliput pertarungan Biyut atau yang dikenal masyarakat umum sebagai Amai Max yang sedang melawan monster badut bernama Pesky Clown. Sang reporter berkata, "Kami punya laporan spesial dari Taman Hiburan Narinki. Alarm bencana level WAP telah berbunyi, tapi nyaris tidak terdengar karena kerumunan suara penonton yang berteriak." Saat itu, berita yang disampaikan sang reporter ditayangkan secara langsung di billboard gedung-gedung tinggi di perkotaan. Sang reporter berkata, pahlawan peringkat teratas kelas A, Amai Max, sedang bertarung melawan monster badut misterius. Walaupun ada laporan masuk tentang korban luka, aksi sang superstar ini menarik banyak perhatian penonton. Sementara itu, tangan Biyut sendiri yang sedang digenggam oleh Pesky Clown tiba-tiba berubah menjadi lebih besar, berurat, dan berotot dengan kuku yang tajam seperti cakar. Kemudian Biyut pun dengan mudah melepaskan genggaman Pesky Clown yang membuat Pesky Clown terkejut keheranan. Setelah itu, Biyut mencoba menjaga jarak. Dia mundur beberapa langkah sambil berkata di dalam hatinya, "Penilaianku salah. Aku meremehkan kemampuan spesial lawanku. Monster ini sudah berada di level Demon atau lebih tinggi." Saat itu, Pesky Clown dengan cepat mengejar Biyut menggunakan sepeda roda geriginya sambil berkata, "Mau kemana kau?" Setelah berhasil mendekati Biyut, Pesky Clown melepaskan serangan menggunakan palunya lagi. Tapi Biyut berhasil menghindarinya. Dia pun melompat dan mendorong palu itu menggunakan kakinya, sehingga palu itu menghantam tanah dengan keras, kemudian terpotong oleh ban gerigi sepedanya. Pesky Clown langsung keheranan karena saat itu palunya yang justru terpotong, dan kini Biyut pun menghilang dari pandangannya. Kemudian tidak lama dari itu, Biyut muncul di atas kepala Pesky Clown dan langsung menghantam kepala Pesky Clown dari atas. Para penonton terlihat bersorak senang melihat momen itu karena mereka mengira Amai Max berhasil membalikkan keadaan. Tapi sebelum Amai Max atau Biyut mendarat ke tanah, Pesky Clown menangkap kaki kanan Biyut dan langsung membanting Biyut dengan sangat keras ke tanah. Melihat momen itu, para penggemarnya kini ketakutan. Mereka panik dan tidak mempercayai hal itu bisa terjadi pada pahlawan kesayangan mereka. Mereka berteriak, "Ah, tidak! Wajahnya! Bagaimana ini?" Setelah itu, tanpa belas kasihan, Pesky Clown menggenggam kepala Biyut dan menghantamkan wajahnya ke tanah sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya. Tidak hanya sekali, dia melakukannya berkali-kali hingga wajah Biyut benar-benar hancur. Pesky Clown berkata, "Semuanya ingin melihatmu mati dengan cara yang mengerikan dan mengenaskan." Sementara para penonton semakin panik ketakutan. Mereka berteriak, "Tidak! Hentikan! Kumohon! Tolong berjuanglah Amai Max! Lakukanlah yang terbaik Amai Max!" Pertarungan pun kini menjadi pertarungan berat sebelah yang sangat brutal. Para warga sipil yang menonton itu melalui billboard di gedung tinggi di perkotaan pun sangat panik ketakutan. Mereka berkata, "Kejam sekali, ini parah, dia pingsan, hentikan." Sementara sang reporter berkata, "Kami kehabisan kata-kata. Amai Max." Monster itu fokus menyerang wajah Amai Max yang kini terlihat hancur total. "Seseorang, tolonglah, apakah tidak ada pahlawan lain yang bisa memberikan bantuan?" Saat itu, Pesky Clown benar-benar seperti ingin menghancurkan wajah tampan dari Amai Max yang selalu dipuja-puja oleh para penggemarnya. Tapi ternyata saat itu Biyut masih memiliki kesadarannya. Dia berkata di dalam hatinya, "Mengejutkan sekali, ternyata monster sialan ini level bencananya Dragon." Setelah itu, dalam posisi terpojok dengan wajah yang ditekan keras ke tanah, Biyut ternyata masih bisa melepaskan tendangan yang berhasil mengenai telinga kiri Pesky Clown hingga putus. Pesky Clown terlihat kesakitan dan langsung berteriak, "Ah, tidak, kupingku!" Dan momen itu dimanfaatkan oleh Biyut untuk melepaskan diri lalu menjaga jarak dengan Pesky Clown. Biyut pun saat itu mencoba untuk kembali berdiri, walaupun dengan luka yang sangat parah di wajahnya. Bahkan saking parahnya, wajah dia sudah tidak bisa dikenali lagi. Wajahnya hancur total dan dipenuhi dengan darah. Lalu Biyut berkata di dalam hatinya, "Aku belum pernah mengalahkan level bencana seperti ini sendirian." Tidak lama dari itu, Pesky Clown melepaskan tinjunya pada Biyut tepat di perutnya. Lalu sebelum terhempas, Biyut berkata di dalam hatinya, "Aku tidak bisa menang dengan tubuh ini." Setelah itu Biyut pun terhempas sangat jauh hingga menabrak bagian atas biang lala yang memberikan tekanan pada tiang-tiangnya
kakinya, sehingga sambungan tiang-tiang itu terlihat akan lepas. Sementara Biyut tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tersangkut di atas biang lala dengan luka yang sangat parah, tapi dia terlihat masih memiliki sedikit kesadarannya. Karena saat itu dia melanjutkan ucapan dia sebelumnya yang mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Pesky Clown. Tapi saat ini dia berkata di dalam hatinya, "Tidak, jika aku masih menjaga penampilanku sebagai manusia, tapi orang-orang sedang menonton, aku tidak bisa membongkar identitas asliku di sini." Kemudian, tepat setelah mengatakan itu, tubuh dia yang tadinya tersangkut tiba-tiba terlepas lalu jatuh dengan cepat menghantam tanah dari ketinggian. Semua orang yang melihat itu panik ketakutan karena ternyata biang lala di sana pun akan jatuh juga. Orang-orang yang masih berada di atas di dalam gondola biang lala itu pun berteriak histeris ketakutan. Sementara para pengunjung di bawah hanya bisa melihatnya sambil berteriak, "Itu mau roboh!" Sedangkan Pesky Clown tersenyum senang melihat itu, karena dengan robohnya biang lala, perhatian padanya akan semakin besar. Ternyata biang lala itu roboh karena baut-baut di tiang utama penyangganya terlepas semua. Biyut yang ada persis di bawahnya terlihat sangat panik, bukan karena takut tertimpa, tapi karena masih banyak orang di dalam gondola biang lala itu. Lalu tiba-tiba, dia mengingat ucapan Saitama sebelumnya yang berkata, "Bukankah lebih penting tentang siapa dirimu daripada bagaimana dirimu dipandang? Karena kita semua pada dasarnya adalah manusia." Di dalam madar itu, biang lala yang sudah hampir roboh tadi tiba-tiba berhenti. Semua pengunjung di sana keheranan melihatnya. Orang-orang yang ada di dalam gondola biang lala itu pun keheranan, tapi mereka merasa lega. Sementara Pesky Clown mencoba menatap ke arah biang lala itu, dan dia melihat seseorang bertubuh besar menahan tiang penyangga utama biang lala itu dengan kedua tangannya. Di mana orang yang menahan itu ternyata adalah Biyut yang sudah berubah ke dalam bentuk monsternya. Biyut berkata, "Pembatalan transformasi." Tapi saat itu kita melihat ada sesuatu yang unik. Di saat seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi monster dan lebih besar, sisi sebelah kiri wajahnya masih terlihat belum berubah. Berbeda dengan sisi sebelah kanan wajahnya yang sudah terlihat seperti monster dengan mata bulat yang besar, mulut dan gigi yang besar juga. Sementara di sisi wajah kirinya masih terlihat seperti manusia pada umumnya. Biang lala yang awalnya akan roboh dan jatuh, kini perlahan mulai kembali berdiri tegak berkat Biyut. Orang-orang yang melihat momen itu berteriak, "Wah, biang lala itu naik lagi." Lalu salah satu petugas keamanan di sana menunjuk Biyut yang mengangkat biang lala itu dari balik asap tebal. Dia berteriak, "Lihatlah itu." Melihat itu, para penggemarnya langsung tersenyum bahagia. Mereka berteriak, "Itu Amaimax. Dia menahannya dengan tangan kosong. Bagus, kuat sekali dia. Amaimax akan menyelamatkan kita." Setelah itu dengan wujud monsternya yang memiliki kekuatan jauh lebih besar dibandingkan wujud manusianya, Biyut menancapkan tiang penyangga utama biang lala itu supaya bisa berdiri tegak lagi. Dan tidak lama dari itu, biang lalanya pun sudah aman. Orang-orang yang ada di dalamnya pun berhasil diselamatkan tanpa adanya korban terluka. Melihat momen itu, para pengunjung di sana semakin bersorak-sorai. Mereka berteriak, "Dia mengembalikannya. Ah, Amaimax." Saat itu mereka tidak ada henti-hentinya meneriaki nama Amaimax. Sementara Pesky Clown terkejut keheranan karena Biyut yang seharusnya sudah babak belur, tapi justru kini memiliki kekuatan untuk mengangkat sebuah biang lala yang jelas sangat berat. Lalu, masih dari balik kepulan debu asap, Biyut mulai turun dari tiang penyangga utama biang lala dan langsung berdiri di hadapan Pesky Clown. Saat itu, para penggemarnya masih belum melihat wujud Biyut yang sebenarnya karena terhalang debu asap yang sangat pekat, tapi mereka terus saja meneriaki namanya tanpa henti. Pesky Clown pun tidak bisa melihat wujud monster Biyut saking pekatnya debu asap itu. Yang dia lihat saat itu hanya sebuah siluet hitam saja di dalam kepulan debu asap. Lalu di tengah-tengah teriakan para penggemar Amaimax yang meneriaki nama idolanya itu, Pesky Clown tersenyum lalu berkata, "Aku memang harus berterima kasih karena kau terus menghiburku." Setelah itu Pesky Clown melesat maju masuk ke dalam kepulan debu asap itu untuk menyerang Biyut sambil berkata, "Pelayanan yang maksimal. Aku tidak mengharapkan apa-apa dari seorang idol." Kemudian Pesky Clown melepaskan tendangannya ke arah Biyut yang masih ada di tengah-tengah kepulan debu asap. Tapi karena Biyut sudah dalam wujud dia sebenarnya, Biyut pun dengan mudah menangkis tendangan Pesky Clown dan bahkan menangkap kaki Pesky Clown. Pesky Clown sontak terkejut saat itu karena dia sudah bisa melihat sosok Biyut dalam wujud monsternya dengan jelas. Para penggemar yang sedari tadi meneriaki nama Amaimax pun kini tiba-tiba berhenti setelah melihat wujud monsternya sesaat setelah kepulan debu asap mulai menghilang. Sementara itu, Biyut masih belum melepaskan kaki Pesky Clown. Dia justru mencengkram kaki Pesky Clown dengan begitu keras hingga bagian yang dia pegang hancur.
menyisakan luka menganga yang mengerikan. Pesky Clown pun langsung berteriak kesakitan. Sementara para penggemar Amai Max terdiam kaku melihat momen mengerikan itu. Lalu di saat Pesky Clown masih terlihat kesakitan, Biyut bersiap melepaskan tinjunya yang saat itu mengenai wajah Pesky Clown dengan sangat telak dan membuat wajahnya hancur seketika. Pesky Clown pun terhempas sangat jauh. Tapi saat itu Pesky Clown belum mati. Dia masih memiliki kesadarannya walaupun wajahnya sudah hancur dan penyok. Sementara itu para penggemar berat Amai Max terdiam kaku ketakutan melihat wujud idolanya saat ini. Suasana yang awalnya ramai karena teriakan dan dukungan pada Amai Max kini benar-benar hening seketika. Mereka menatap ke arah Amai Max atau Biyut tanpa suara dan hanya memasang ekspresi ketakutan. Biyut pun saat itu menatap mereka juga sambil berkata, "Apa kalian terluka?" Sontak penggemar beratnya yang ada di barisan paling depan langsung panik ketakutan. Dia seketika kabur dan berteriak, "Menjijikan! Dasar kau monster, jangan lihat ke sini!" Sementara itu Pesky Clown yang masih menahan sakit di wajahnya berkata, "Ada apa ini? Kau sebenarnya apa sialan? Apa kau mengubah penampilanmu sepenuhnya?" Saat itu, Biyut baru sadar dengan penampilannya dan dia pun tidak bisa berubah kembali ke wujud manusianya. Dia berkata, "Aku tidak bisa bertransformasi kembali. Pikiranku, aku tidak bisa berkonsentrasi." Biyut saat itu hanya bisa melihat tubuh monsternya yang selama ini tidak pernah ingin dia perlihatkan. Tapi kini akhirnya terbongkar dengan cara yang paling tidak dia inginkan, yaitu dilihat orang banyak, bahkan ditayangkan di TV nasional secara langsung. Saat itu ketakutan massal pun melanda. Rasa kagum dari para penggemarnya seketika berubah menjadi rasa jijik. Para penggemarnya yang dulu memuja kini memandang rendah idola mereka itu. Mereka pun berasumsi bahwa monster di hadapan mereka saat ini adalah monster yang selama ini bersembunyi di balik nama besar Amai Max. Mereka berkata, "Amai Max menjadi monster? Apakah dia seorang penipu?" Ya, pastinya seperti itu. Monster itu pasti meniru Amai Max. Kemudian sang reporter langsung berkata, "Ini berita besar. Kamera, cepat rekam." Sementara Biyut sendiri sudah akan kehilangan kesadaran manusianya yang perlahan semakin memudar. Setelah itu beralih ke tempat lain. Saitama ternyata belum tiba di apartemennya setelah berpisah dengan Biyut. Dia masih berlari melompat-lompat dari gedung ke gedung untuk menuju apartemennya karena dia sudah ada janji bermain game dengan King. Statistik Saitama sendiri dalam permainan game melawan King bisa dikatakan sangat-sangat buruk karena setelah ribuan kali permainan, Saitama belum pernah sekalipun menang melawan King dalam pertarungan di game. Sementara King sudah menang sebanyak 1525 kali dari Saitama. Menanggapi statistiknya itu, Saitama berkata, "Tunggu saja King, aku akan menang melawanmu hari ini." Tapi di perjalanan pulang itu, Saitama tiba-tiba dikejutkan sesuatu karena dia berpapasan dengan Genos yang terburu-buru berlari ke arah berlawanan dengannya. Lalu Saitama menyapanya dengan berkata, "Hei Genos, mau kemana kau?" Genos berkata, "Sensei, monster Gana sudah muncul di taman hiburan Narinki Kota I. Amai Max sedang melawannya, tapi musuhnya lebih unggul. Jadi pemberitahuan pengiriman kelas S sudah dikeluarkan." Setelah itu, Genos dan Saitama melihat berita di salah satu billboard di gedung di hadapan mereka, di mana Biyut dalam wujud monsternya disiarkan secara langsung. Sang reporter berkata, "Ini adalah pemandangan yang sulit dipercaya. Penampilan Amai Max sudah berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Sulit untuk mendeskripsikannya, tapi itu adalah penampilan dari sesuatu yang jelas bukan manusia." Setelah melihat itu, Genos berkata, "Sensei, situasi macam apa ini?" Saitama sendiri saat itu tertegun melihatnya, tapi dari sorot matanya, dia seperti menyadari sesuatu. Karena tidak lama dari itu, Saitama berkata kepada Genos, "Genos, aku akan kesana duluan." Genos yang mendengar itu pun keheranan, karena Saitama yang awalnya berlari ke arah sebaliknya, ini justru pergi terburu-buru berbalik arah lagi. Saitama pun melompat dan melesat cepat menuju lokasi Biyut. Karena sepertinya, Saitama menyadari bahwa sosok monster itu adalah Amai Max atau Biyut yang selama 2 hari kemarin selalu bersamanya. Helikopter dari media sudah terbang melayang di atas taman hiburan Narinki. Mereka merekam kondisi terkini Amai Max yang berubah menjadi monster. Para penduduk, termasuk anak sekolah pun sudah melihat berita itu melalui ponsel mereka masing-masing. Berita itu benar-benar viral dan menjadi perbincangan hangat di seluruh negeri, bahkan dunia internasional. Seseorang berkata, "Apa ini benar-benar Amai Max? Penampilannya seperti monster." Yang lainnya berkata, "Itu jelas monster. Bukankah itu monsterisasi?" Lalu yang lainnya berkata lagi, "Tidak, si brengsek itu sedang meniru wujud manusia. Pasti seperti itu. Padahal selama ini aku sudah menjadi penggemarnya." Di taman hiburan sendiri, para penggemar yang sebelumnya menonton pertarungan mulai berlari menjauhi Biyut atau yang mereka kenal Amai Max. Apalagi saat Biyut menatap ke arah mereka, mereka langsung panik ketakutan. Mereka berteriak, "Dia sedang melihat ke arah sini kan? Apa dia akan memakan kita?" Situasi
Situasi benar-benar kacau saat itu. Mereka sangat panik, bahkan sampai saling dorong karena ketakutan. Setelah itu, Pesky Clown ternyata bangkit lagi. Dia menghampiri Biyut sambil berkata, "Helikopter media," para penonton yang terus berdatangan, rekaman dari siaran langsung di internet. Belum lagi, informasi yang menyebar seperti gelombang besar melalui gambar dan teks. Saat ini, tempat ini sudah menarik perhatian seluruh dunia. Setelah mengatakan itu, Pesky Clown berubah wujud. Dia merobek tangan dan perutnya, sehingga kini dia memiliki 4 tangan. Dan perut yang robek menjadi mulut keduanya dengan gigi yang jauh lebih banyak dan jauh lebih runcing. Mulut itu kemudian berkata, "Sejauh mana kau akan membantuku? Ayo lebih banyak lagi." Setelah itu, Pesky Clown melesat maju menyerang Biyut menggunakan keempat tangannya. Dia mengunci pergerakan Biyut, menekannya dari segala penjuru hingga tidak ada celah untuk menghindar. Tidak berhenti di situ saja. Pesky Clown menarik kedua tangan dan kedua kaki Biyut secara bersamaan, memaksa tubuh Biyut meregang kencang seolah-olah ingin mencabiknya menjadi beberapa bagian. Para penonton yang melihat itu semakin panik ketakutan. Mereka berteriak, "Ini pertarungan antar monster. Apakah ada pahlawan sejati yang akan datang?" Lalu salah satu penggemar berat Amaimax menunjuk Biyut sambil berkata, "Kami tidak akan membiarkanmu mengubah bentuk Amaimax sama seenaknya. Dasar monster sialan. Semoga kau hancur tidak tersisa." Saat itu, kedua tangan dan kedua kaki Biyut yang ditarik Pesky Clown terlihat sudah akan putus. Biyut berkata di dalam hatinya, "Ini tidak ada seorang pun yang masih melihatku sebagai pahlawan." Tapi setelah mengatakan itu, Biyut tiba-tiba sudah berada tepat di depan rahang lebar Pesky Clown yang siap menerkamnya. Tanpa membuang waktu, monster itu pun langsung melahap seluruh tubuh Biyut ke dalam mulutnya dan mulai menggigitnya dengan gigi-gigi yang tajam dan besar. Tapi ternyata Biyut terlihat masih memberikan perlawanan sengit. Dia berusaha keras menahan rahang besar monster itu dengan kekuatannya. Lalu dengan satu hentakan kekuatan yang dahsyat, Biyut melesat melompat ke atas sehingga dia berhasil merobek paksa rahang Pesky Clown yang tadi akan melahapnya. Pesky Clown pun lagi dan lagi berteriak kesakitan karena Biyut. Sementara Biyut yang posisinya masih di atas Pesky Clown bersiap melepaskan serangan lanjutan. Dari atas dia menghantam wajah Pesky Clown dengan kedua tangannya, mendorongnya ke bawah hingga memberikan tekanan luar biasa yang seketika membuat tubuh Pesky Clown menjadi gepeng, remuk dan hancur. Organ dalamnya pun bahkan tercerai-berai tidak lagi berbentuk. Pesky Clown pun tewas dan dikalahkan. Tapi tidak puas sampai di situ saja karena melihat ada sedikit bagian wajah Pesky Clown yang masih berbentuk. Dia menginjaknya dan menghajarnya berkali-kali dengan brutal, seakan-akan ingin membalas dendam karena sebelumnya wajah dia pun dihajar habis-habisan oleh Pesky Clown. Melihat momen mengerikan itu, para penonton semakin panik berlarian. Mereka menjauhi Biyut sambil berteriak, "Dia memang monster, sudah tidak diragukan lagi. Mana pintu keluarnya? Tolong!" Tapi saat itu para petugas keamanan Taman Hiburan Narinki yang merupakan mantan pasukan pribadi Narinki mencoba menghentikan dan menenangkan para penonton yang panik karena para petugas keamanan itu sangat mengenal sosok Amaimax yang dulu pernah menolong mereka dan kini mereka masih percaya kepada Amaimax. Mereka berteriak, "Semuanya, tolong tenanglah, jangan saling dorong, itu sangat berbahaya." Kemudian salah satu petugas yang terjebak di antara arus para penonton yang berlarian keluar berkata, "Jika kita punya baju tempur, kita bisa menghempaskan mereka semua dengan mudah." Sementara para penonton berteriak dengan paniknya, "Jangan menghalangi jalan, minggirlah." Saat itu ada juga beberapa anak kecil yang terhimpit kesakitan oleh orang dewasa. Lalu ada seseorang yang datang dengan cara menginjak kepala para penonton yang berlarian di sana, dan itu membuat petugas keamanan Taman Hiburan keheranan. Orang yang baru datang itu ternyata adalah seorang pahlawan kelas A peringkat 6, yaitu Blue Fire. Blue Fire berkata, "Di sini Blue Fire, bagaimana situasinya?" Saat itu dia melihat Biyut yang masih saja mengamuk menghancurkan serpihan-serpihan tubuh Pesky Clown yang sudah tewas. Dengan penuh keheranan, Blue Fire berkata, "Apa itu Amaimax?" Lalu beberapa orang di belakangnya berkata, "Dia itu penipu. Maksudku, monster dengan wujud pahlawan itu bisa masuk ke asosiasi pahlawan tanpa ada yang menyadarinya. Itu adalah kesalahan besar. Kalian harus melakukan sesuatu terkait hal ini. Bakar saja dia dengan api." Tapi para mantan pasukan pribadi Narinki berkata, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan pengunjung biang lala. Blue Fire sempat terkejut mendengar pernyataan itu. Hanya saja, dia tetap berkata, "Tapi..." Dan saat itu, Biyut terlihat benar-benar sudah kehilangan kesadaran manusianya. Dia berteriak dengan suara yang sangat keras seperti monster. Para pengunjung yang melihat itu berkata, dia itu hanya berakting sebagai pahlawan. Jelas sekali. Sebelumnya kami tidak bisa melihat dengan jelas karena semua asap itu. Jangan percaya. Lalu seseorang mengambil sebuah batu sambil berkata, "Sialan, sekarang aku ingat, gadis yang putus denganku itu adalah penggemar beratnya." Ini membuat aku sangat marah. Setelah mengatakan itu, dia melempar batu yang dia ambil kepada Biyut. Blue Fire mencoba menghentikannya dengan berkata, "Dasar bodoh, jangan memprovokasinya tanpa alasan." Tapi saat itu batu yang dia lempar sudah akan mengenai kepala Biyut. Beruntung, tangan Saitama menangkap batu itu.
Dengan ekspresi yang sangat serius, Saitama menggenggam batu itu dan menatap ke arah para pengunjung di sana. Biyut terkejut setelah melihat Saitama datang dan menahan lemparan batu yang mengarah kepadanya. Saitama saat itu terlihat kesal. Dia menggenggam erat batu itu. Bahkan ekspresinya saat itu benar-benar tidak seperti dia biasanya, yang polos tanpa semangat hidup. Dan hal itu membuat Biyut semakin keheranan. Lalu dengan ekspresi seperti itu, Saitama berbalik arah dan langsung menatap Biyut. Tapi setelahnya, Saitama tersenyum sambil berkata, "Kau benar-benar keren." Setelah memuji monster Biyut, Saitama berkata lagi kepada Biyut, "Waktu kita minum teh, aku sempat berpikir, siapa sih orang ini? Tapi ternyata kau keren juga ya." Biyut sempat terdiam mendengarnya. Lalu dia berkata, "Ini kesempatan yang sangat bagus. Kalau kau membunuhku sekarang, kau akan langsung jadi terkenal. Sebuah kehormatan bisa melihat lahirnya pahlawan sejati." Mendengar hal itu, Saitama langsung berkata, "Masih berbicara tentang itu ya? Kau tidak pantang menyerah." Lalu Biyut berkata lagi, "Coba kau lihat aku sudah tidak tertolong lagi. Kumohon." Saitama saat itu terlihat sempat berpikir, lalu dia mulai mengepalkan tinjunya. Seakan-akan dia saat itu akan menghajar Biyut. Tapi nyatanya saat itu dia hanya menempelkan tinjunya pada dada Biyut sambil berkata, "Kau baru saja memulainya kan? Ini akan jadi semakin menarik." Melihat ucapan Saitama itu, Biyut terlihat terharu. Saitama pun saat itu tersenyum kepadanya. Sementara Blue Fire dan penonton lainnya menatap Saitama dengan penuh keheranan. Setelah itu Biyut seperti mengencangkan ototnya sambil berkata, "Saitama-kun." Menyadari Biyut mulai mengerahkan kekuatannya, Blue Fire langsung berteriak, "Bahaya, menjauhlah." Tidak lama dari itu, Biyut mencengkram erat kepala Saitama. Tapi Saitama sama sekali tidak menghindar atau memberikan perlawanan. Dia benar-benar hanya diam dan menatap Biyut dari celah-celah jari Biyut yang bahkan lebih besar dari kepalanya. Saat itu Biyut berteriak, "Bagaimana? Monster sepertiku punya kekuatan yang luar biasa kan? Serang aku atau kepalamu akan hancur. Bagaimana sekarang?" Saat itu Saitama tidak mau menuruti apa mau Biyut. Bahkan dia tidak merespon topik yang Biyut bahas. Saitama hanya menunjuk ke atas sambil berkata, "Jangan dilepas, pegang yang kuat ya." Tidak lama dari itu, Saitama mengencangkan otot kakinya. Lalu dia melompat tinggi dengan sangat cepat, membuat semua orang di sana panik dan kebingungan. Saking kuatnya loncatan Saitama, di area taman hiburan tempat dia berpijak sebelumnya terlihat berlubang karena terkena tekanan saat Saitama melompat tinggi. Saitama berkata kepada Biyut, "Biar kau saja yang jadi pahlawan sejati itu." Sementara itu, Genos yang sedang berjalan melihat Saitama di atasnya sedang melompat-lompat membawa Biyut. Genos terlihat keheranan dengan tindakan Saitama yang membawa kabur monster Biyut. Sementara itu, berita tentang Amaimax yang berubah menjadi monster semakin kencang diperbincangkan di media massa. Sang pembawa acara berita berkata, "Hari ini, bencana monster yang terjadi di kota I sekitar jam 4 sore menjadi topik hangat. Ternyata banyak sekali saksi mata yang mengaku bahwa Amaimax yang terkenal itu adalah monster. Kabarnya, para ahli akan menganalisis dan memverifikasi fakta dari rekaman video yang ada. Menanggapi hal ini, Asosiasi Pahlawan akan membuat keputusan berdasarkan penyelidikan yang adil karena Amaimax tidak bisa dihubungi. Sehingga di dunia maya muncul perdebatan mengenai apakah dia harus diburu jika dia sudah dipastikan sebagai monster. Meskipun dia sudah menipu banyak orang demi meningkatkan popularitasnya, tapi belum ada perintah penangkapan. Hanya saja ada beberapa pihak yang meminta supaya dia dihukum mati. Setelah itu beralih ke markas Asosiasi Pahlawan. Di sana ada pertemuan darurat para eksekutif yang sedang membahas Amaimax. Mereka berkata, sudah dipastikan bahwa video itu memang asli. Si botak berjubah yang diculik dari tempat kejadian pun sudah kembali tanpa cedera. Tapi dia tidak tahu Amaimax ada di mana sekarang. Ini masalah besar dan dampaknya buruk sekali. Beberapa sponsor mulai menuntut ganti rugi. Salah seorang eksekutif terlihat frustasi. Dia berkata, "Parah sekali. Ikon dari Asosiasi Pahlawan ternyata adalah monster. Kenapa tidak ada yang menyadari identitas aslinya?" Seseorang lainnya berkata, "Sepertinya dia sempat menghindari gerbang pendeteksi monster buatan Metal Knight dan masuk melalui atap. Dia datang dan pergi dari markas besar Asosiasi Pahlawan yang merupakan wilayah musuh dengan wajah setenang itu. Sungguh monster yang mengerikan." Lalu seseorang lainnya berkata, "Ada juga kesaksian yang menyatakan bahwa dia sedang menyelamatkan para pengunjung di tempat kejadian." Anggota eksekutif lainnya menjawab, "Pasti itu kesaksian dari mantan anggota pasukan pribadi Narinki ya. Mereka bahkan sama sekali tidak berguna dalam operasi melawan Asosiasi Monster." Seseorang di sebelahnya berkata, "Apakah menurutmu orang-orang itu bisa dipercaya?" Lalu, McCoy, McCoy, yang ternyata memang masih menjadi agen ganda, di mana dia bekerja untuk Neo Heroes dan juga untuk Asosiasi Pahlawan. McCoy berkata, kemungkinan mereka hanya ingin mencari muka untuk mendapatkan pekerjaan dan fasilitas yang bagus. Kalau seperti ini, mereka memang sekumpulan orang tidak berguna. Lalu anggota eksekutif lainnya berkata, "Sekarang bagaimana cara Asosiasi Pahlawan mengumpulkan donasi?" Kemudian seseorang berkata, "Selama ini penggalangan dana bergantung pada popularitasnya. Jadi kita tidak punya pilihan selain segera mencari ikon yang baru." Anggota lainnya berkata, "Mengirim banyak pencari bakat ke berbagai wilayah. Kita lihat saja apakah ini berhasil atau tidak." Lalu rekan di sebelahnya berkata, "Katanya mereka semua sudah punya kontrak dengan pihak lain." Anggota lainnya bertanya,
katanya, organisasi baru itu ya mengganggu saja. Lalu anggota lainnya berkata juga, Blaze lalu menghilang begitu saja. Keuntungan kita dulu adalah punya Amaimax sebagai anggota. Tapi, lalu anggota yang lain memotongnya dengan berkata, sudahlah, jangan bahas dia lagi. Sementara itu, Shichi hanya diam menyimak. Lalu dia melihat ponselnya yang menayangkan sebuah berita yang memojokkan asosiasi pahlawan. Shichi berkata di dalam hatinya, kelihatannya media juga masih berada di bawah kendali Neo Heroes. Saat itu, berita menayangkan pendapat dari para pahlawan yang terdaftar di asosiasi pahlawan. Watchdog yang memiliki indera penciuman yang sangat tajam pun bahkan tidak bisa membedakannya. Watchdog berkata, kalau dia benar-benar monster berbahaya, aku pasti bisa mengenalinya dari baunya. Sementara Zombie Man terlihat menyembunyikan kata-katanya. Dia hanya berkata, itu masih dalam penyelidikan. Aku belum punya bukti cukup kuat, jadi tidak bisa berkomentar sembarangan. Lalu ada juga komentar yang terdengar penuh makna dari Tank Top Master. Dia berkata, kalau dari sudut pandang pribadiku, aku percaya bahwa tindakannya mencerminkan jiwa Tank Top. Lalu pembawa acara berita berkata, komentar dari para pahlawan asosiasi pahlawan tadi terasa tidak tegas ya. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda memahami sesuatu? Lalu rekan di sampingnya menjawab, aku juga tidak paham. Setelah itu pembawa acara berita tadi berkata lagi, kalau begitu, ayo kita dengarkan komentar dari pahlawan organisasi baru, Neo Heroes. Para pahlawan dari Neo Heroes sendiri, semuanya saat itu berkumpul di markas mereka. Berkata, kejujuran dan kepercayaan, itulah moto kami. Alasan kenapa Neo Heroes itu begitu menekankan teknologi adalah demi menerapkan prinsip itu secara menyeluruh. Pengelolaan para anggota pun tentu saja sempurna, baik Amaimax maupun asosiasi pahlawan. Kalau mereka hanya peduli dengan penampilan luar dan menyepelekan kualitas pahlawan hingga berakhir dalam kondisi seperti sekarang, maka itu artinya kalian gagal total sebagai pahlawan profesional. Sementara itu di salah satu ruangan, Metal Bat pun dimintai komentarnya oleh salah satu kru TV. Tapi dia diminta untuk memberikan komentar yang memojokkan Amaimax dan juga asosiasi pahlawan. Metal Bat berkata, kau menyuruhku memberi komentar untuk menjelekkan Amaimax dan asosiasi pahlawan. Setelah kamera siap, Metal Bat sempat diam dan merenung sejenak. Lalu ketika diminta untuk mulai bicara, Metal Bat berkata, Amaimax, aku tidak tahu apakah kau benar-benar monster atau bukan. Tapi kalau kau tidak pernah melakukan sesuatu yang menyimpang sebagai seorang pahlawan, seharusnya kau tidak perlu lari atau bersembunyi kan? Setelah itu Metal Bat berteriak, jangan sembunyi diam-diam. Kalau kau laki-laki, keluarlah dengan tegap dan percaya diri. Asosiasi pahlawan mungkin saja penuh celah dan banyak kelemahannya, tapi mata pahlawan seperti kami tidak bisa kau tipu. Setelah itu kru TV berkata, oke, selesai. Terima kasih atas pengambilan adegannya. Melihat itu Metal Bat terlihat lega. Sementara Sekingar berkata kepadanya, kau cukup cerdik juga. Sepertinya kau bermain di batas aman ya. Metal Bat berkata, tidak juga. Aku mengucapkan apa yang kupikirkan. Setelah itu pembawa acara berita di TV tadi berkata, sekian liputan dari para pahlawan yang bergabung dengan Neo Heroes. Komentar mereka sungguh meyakinkan. Benar-benar luar biasa kan? Rekannya menjawab, ya, itu benar-benar luar biasa. Sementara Sekingar tersenyum sambil berkata kepada Metal Bat, kupikir kalian itu saling bermusuhan. Lalu Metal Bat berkata, itu karena adikku senang sekali saat dia mendapatkan tanda tangannya.